Bab 271 Hutan Bambu Pantasmagoria. Perselisihan klan yang meledak setelah terpendam lama akhirnya mencapai kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan. Yun Ce sebenarnya tidak tahu bagaimana Su Hengshan akan memperlakukan Su Hengyue dan putranya, serta para tetua dan murid yang selalu mendukungnya. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Ketika Blackwood Stronghold pergi, dia mengambil Sulinger dan pergi. Selama masalah ini, Yun Ce secara kasar mendapatkan pemahaman tentang sifat Su Hengshan. Jelas, ini adalah orang yang jujur, sederhana, dan dia menaruh banyak kasih sayang di dalam hatinya, tapi ini bukan pemimpin klan yang baik. Karena dia tidak sengit dan tekad cukup dengan cara dia melakukan sesuatu. Kalau tidak, seseorang, seperti Penatua, tidak akan merajalela seperti itu. Meskipun sudah mencapai langkah ini dan Su Hengyue telah mengkhianati klan, Yun Ce bisa membayangkan cara dia akan memperlakukan masalah ini masih tidak akan sangat menentukan. Bagaimanapun, Su Hengyue adalah kakak laki-lakinya. Juga, bukan hanya dia, ada banyak karakter yang lebih tua yang mendukungnya. Dari masalah hari ini, Yun Ce bisa melihat potensi krisis yang dialami Grand Wake Clan. Kakak laki-laki Yun Ce, kamu dan papa berkata bahwa aku sudah menjadi tunangan. Apa tunangannya? Su Linger menggenggam tangan Yun Ce dengan tatapan bingung dan bertanya. Dia punya ide samar tentang apa arti kata tunangan, tapi dia ingin mendengar jawaban dari mulut Yun Ce. Yun Ce tersenyum dan berkata, itu berarti bahwa ketika Su Linger tumbuh, Anda akan menikah dengan saya dan menjadi istri saya. Seperti kakak perempuan Anda yang cantik. Petik 2. Xia Qingyue memiringkan matanya ke arahnya dengan ekspresi aneh. Wih, Fei, apa artinya itu? Mulut Su Linger sedikit agape, bentuk alamat ini membuatnya semakin bingung. Ini artinya hanya aku yang bisa memanggilmu Linger. Setelah Linger menjadi istri saya, kami akan bersama selamanya untuk menemani satu sama lain, saling menjaga, dan membuat satu sama lain bahagia dan melakukan semua hal yang membuat kami bahagia bersama. Kata Yun Ce ringan. Kata-kata ini sangat sederhana untuk diucapkan, tetapi Su Linger pada saat itu, sampai dia menghilang dan layu, tidak dapat mendengarnya dari mulutnya. Langkah Su Linger segera menjadi jauh lebih lambat, seolah-olah kata-kata Yun Ce membuatnya bodoh. Yun Ce menunduk dan dengan hati-hati bertanya, Linger, lalu ketika kamu dewasa, apakah kamu ingin menjadi istriku? Su Linger mengangkat pipinya yang lembut dan bersalju, lalu mengangguk dengan sekuat tenaga. Dia tertawa dengan manis, Saya suka bersama kakak laki-laki Yun Ce. Petik 2. Yun Ce memegang tangan kecil Su Linger lebih erat. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan, bercampur dengan rasa sakit. Akhirnya, Xia Qingyue tidak bisa lagi diam. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Su Linger kecil yang lembut, langsung menebak usianya, dan mengerutkan alisnya dan bertanya kepadanya, apakah kamu serius? Yun Ce tahu apa yang dipikirkan Xia Qingyue. Siapapun yang melihatnya benar-benar serius dan bertekad untuk seorang gadis berusia 10 tahun untuk menjadi istrinya hanya akan memiliki satu kata dalam hati mereka, binatang buas. Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan tak berdaya, aku benar-benar serius. Tapi, aku punya alasan sendiri. Selain itu, ekspresi Yun Ce sedikit menyakitkan, ini hanya mimpi, bukan? Karena ini hanya mimpi, maka biarkan menjadi seindah fantasi. Petik 2. Xia Qingyue sama sekali tidak tahu apa yang dia maksud, tetapi melihat ketulusan dan kemurungan di matanya, dia membalikkan pipinya dan tidak bertanya lagi. Qingyue istriku, hari ini kamu, Yun Ce dengan sangat hati-hati bertanya, mengapa kamu begitu? Patuh. Petik 2. Xia Qingyue menurunkan matanya dan dengan ringan berkata, kekuatan yang saya miliki sekarang seharusnya milik Anda. Jika Anda ingin menggunakannya, saya tidak akan menolak. Petik 2. Yun Ce menatap kosong, sedikit mencubit hidungnya, dan tidak melanjutkan dengan topik ini, dari bumi realem mendalam semua ke realem kaisar, kemajuan ini terlalu menakutkan. Namun, jika kemajuannya terlalu besar, maka mungkin ada masalah ketidakstabilan dunia. Qingyue, akan lebih baik jika aku akan menemanimu kembali ke Dragon Perching Pavilion untuk menyelaraskan aura Anda sebentar untuk menghindari serangan balik yang mungkin tertinggal. Petik 2. Xia Qingyue mengangguk, sudah cukup jika saya kembali sendiri. Anda bisa bermain dengan Linger. Petik 2. Yun Ce tidak terus bersikeras. Setelah memperingatkannya untuk berjaga-jaga, dia membawa Su Linger dan pergi. Bagaimanapun, dia berjanji pada Linger bahwa setelah Xia Qingyue bangun, dia akan terus bermain dengannya. Setelah Yun Ce berjalan jauh, Xia Qingyue berbalik untuk melihat sosok Yun Ce dari belakang. Suasana hatinya kosong ketika dia dengan linglung melamun, apakah itu karena kita suami dan istri? Petik 2. Linger, kemana kamu ingin pergi dan bermain? Hehe, ketika aku bersama dengan kakak laki-laki Yun Ce, suasana hatiku akan menjadi sangat baik. Tidak apa-apa untuk pergi kemana saja dan bermain. Oh, biarkan aku berpikir. Itu benar, mari kita pergi ke hutan bambu di belakang, dan bermain, oke. Petik 2. Bambu, hutan. Dua kata ini menyentuh beberapa saraf Yun Ce. Di kaki gunung, ada hutan bambu besar-besar. Saya paling suka angin di sana. Hanya saja, Papa berkata bahwa banyak binatang buas yang berbahaya bisa muncul di sana, dan dia tidak pernah membiarkanku pergi ke sana sendirian. Papa juga selalu sibuk, jadi dia jarang membawaku ke sana untuk bermain. Petik 2. Hutan bambu. Oke, ayo kita pergi ke hutan bambu dan bermain. Petik 2. Selatan klan Grand Wake,
adalah daerah besar yang ditutupi dengan hutan bambu yang membentang sampai ke kaki gunung di kejauhan, warna hijau zamrud yang lebat membanjiri seluruh area itu. Bersamaan dengan gemerisik dedaunan bambu, ranting-ranting bambu yang lebat dan gelombang angin menyegarkan yang tak henti-hentinya disapu, membuat orang-orang menjadi sangat santai dan riang. Wow, sangat santai. Berdiri di tengah-tengah hutan bambu, Su Ling'er menutup matanya dan mengulurkan kedua tangannya, dan mengangkat hidung kecilnya untuk menghirup udara segar dari hutan bambu dengan sekuat tenaga. Hutan bambu di depan mereka tidak sepadat yang ada di mana Yun Ce dan Su Ling'er pernah tinggal sebelumnya, tetapi setelah melihat hijau zamrud yang sama, penyegaran yang sama menyenangkan, dan merasakan sikat angin yang datang, rasanya seperti rohnya sedang dibilas ringan. Melihat hutan bambu, lalu menatap Su Ling'er, Yun Ce menjadi konyol sejenak. Pada saat itu, hutan bambu yang indah dan Ling'er yang indah itu, dunia yang indah dengan dua orang, mengapa satu-satunya hal yang dia lakukan melihat kebencian? Su Ling'er selalu melankolis, dia selalu mengatakan padanya untuk melepaskan kebenciannya. Mungkin, pada saat itu, dia sudah melepaskan masa lalunya dan hanya ingin tetap bersama dengannya. Kemurungan yang dia miliki kemudian, bukan dari masa lalunya sama sekali, tetapi mungkin berasal dari dia sebagai gantinya. Kakak Yun Ce, ini sangat indah di sini, kan? Su Ling'er tersenyum dan berkata, ini adalah tempat favorit saya. Setiap kali saya datang ke sini, rasanya seperti saya menjadi peri, dan saya akan melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Saya suka semuanya di sini. Saya sering berpikir, jika saya tumbuh di masa depan, saya pasti akan menempatkan keluarga saya di dalam hutan bambu. Oh, hanya memikirkan hal itu membuat saya sangat bahagia. Petik 2. Hati Yun Ce bergetar keras. Tidak heran ketika Master meninggal, dia menyeret dirinya yang tidak sadar dan terluka parah selama beberapa hari, dan berhenti di dalam sepetak hutan bambu. Pada saat itu, dia hanya percaya bahwa Su Ling'er merasa itu aman dan disembunyikan. Ternyata, dia dengan tulus menyukai hutan bambu dan bermimpi tentang hutan bambu sejak muda. Di hutan bambu, hatinya bisa tenang, dia bisa membayangkan dirinya sebagai peri. Dan hanya di dalam hutan bambu, dia bisa mengatasi kesepian, kekhawatiran, ketakutan, depresi dan masalah. Hari demi hari, tahun demi tahun, ketika selamanya menunggu dia kembali. Yun Ce mengepalkan kedua tangannya dengan erat, dan hatinya terasa sakit seperti bantalan. Rasa malu memenuhi jiwanya seperti ombak. Dia semakin menyadari bahwa dia tidak berharga dari Ling'er, bahwa dia tidak mampu menebusnya bahkan setelah 10 kehidupan. Ling'er, mari kita membangun rumah di sini, oke? Yun Ce dengan ringan bertanya. Hah? Bangun rumah? Di sini? Su Ling'er penuh keheranan. Yun Ce tersenyum dan mengangguk, bukankah Ling'er selalu bermimpi tinggal di hutan bambu? Kalau begitu mari kita membangun rumah bambu kecil di tengah-tengah bambu ini. Dengan cara ini, Su Ling'er bisa tinggal di sini selama dia mau. Petik 2. Bambu, rumah. Setelah Su Ling'er terkejut untuk sesaat, matanya yang berbintang segera menjadi sangat cerah, bisakah kita? Sungguh, tetapi jika bambu di sini terluka, bukankah itu terlalu disayangkan? Haha, Yun Ce mulai tertawa. Dia dengan ringan menghibur pipi Ling'er dan dengan penuh kasih berkata, ada begitu banyak bambu di sini, dan hanya ada beberapa yang bisa menjadi bagian dari rumah kecil. Jika bambu ini tahu bahwa mereka bisa dijadikan rumah untuk Ling'er yang menggemaskan, maka mereka pasti akan sangat bahagia. Petik 2. Su Ling'er membiarkan kekhawatiran batinnya pergi dan berteriak dengan kebahagiaan yang tak tertandingi. Yun Ce menunjuk jari-jarinya dan mengarahkan kekuatan yang mendalam seperti pisau. Dengan sapuan jarinya, lebih dari 10 bambu terpotong dengan rapi. Tidak lama kemudian, tumpukan besar batang bambu yang cukup tebal ditumpuk di sisinya, dan ruang terbuka yang cukup besar ditebangi di hutan bambu lebat ini. Dengan kekuatan mendalam Yun Ce, prestasi teknik ini tidak terlalu sulit, tapi juga tidak santai. Namun, dengan Su Ling'er bersemangat menyemangati dia di sisinya ketika dia menyeka keringatnya dari waktu ke waktu, meskipun keringat bergulir di punggungnya, dia tidak merasa sedikit pun kelelahan. Langit berangsur-angsur redup dan sebuah rumah bambu kecil akhirnya terbentuk. Rumah bambu kecil ini jauh lebih kecil dan lebih kasar dari rumah tempat Su Ling'er dan dia tinggal. Bahkan tidak cukup untuk melindungi mereka dari angin dan hujan, tetapi kelezatan ini tentu saja memiliki perasaan yang bersih dan menyegarkan. Juga, ini bukan hanya rumah bambu kecil, ada tempat tidur kecil dan kursi kecil di dalamnya juga. Setelah rumah bambu terbentuk, telinga Yun Ce dipenuhi dengan sorakan gembira Su Ling'er. Dia dengan bersemangat berlari di sekitar rumah bambu kecil. Suara indah dan semangatnya yang bebas mencapai telinganya dari jauh. Dia benar-benar seperti peri riang. Kakak Yun Ce, mari kita tinggal di sini hari ini, oke? Ini adalah impian saya sebelumnya. Juga, dengan kakak laki-laki Yun Ce menemaniku, aku tidak akan takut sama sekali. Petik 2. Oke. Di tengah hutan bambu, mereka bermain dari sore sampai ke bulan menggantung di langit malam. Tawa yang datang dari Ling'er hari ini lebih dari apa yang Yun Ce dengar darinya pada saat-saat itu. Sore ini, sorakan dan tawa yang datang dari Ling'er menjadi seluruh dunianya. Hari ini, dia hanya milik Ling'er. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan Ling'er, yang berlari sepanjang sore, akhirnya lelah. Dia dan Yun Ce tidur bahu-membahu di ranjang bambu yang mereka bangun bersama. Rumah bambu itu sangat sederhana dan sangat kaku. Bergerak sedikit saja akan menyebabkannya mengalir ke seluruh. Namun,
berbaring di atasnya, menghirup udara segar, menghirup aroma bambu hijau zamrud, dan merasakan angin yang menyelinap melalui celah-celah dari waktu ke waktu, keduanya sangat puas. Tentu saja, hal yang lebih penting adalah bahwa mereka berada di sisi satu sama lain. Kakak laki-laki Yun Che, aku benar-benar ingin bersamamu selamanya. Oh, jika aku mengatakannya seperti itu, apakah itu membuat kakak laki-laki Yun Che merasa aneh? Jelas, kita baru saja bertemu hari ini, tapi aku suka besar kakak Yun Che sejak pertama kali melihatmu. Apakah aku gadis yang sangat aneh? Tempat tidur kecil itu sangat sempit. Su Ling'er dengan ringan bersandar pada tubuh Yun Che dan bertanya dengan suara kecil. Tidak, Yun Che mulai tersenyum, karena itu sama ketika saya melihat Ling'er. Selama seumur hidup, sangat sulit bagi seseorang untuk secara tidak dapat dijelaskan menyukai seseorang selama pertama kali mereka bertemu. Jika dua orang merasakan hal yang sama tentang satu sama lain, maka, mungkin mereka ditakdirkan oleh surga untuk bersama, atau mungkin memiliki kasih sayang yang tersisa dari kehidupan sebelumnya. Petik 2. Bab 272 The Dream Waking Hour. Ling'er berbalik, dan meletakkan kepalanya di lengan Yun Che. Matanya kabur menatap cahaya bulan yang bersinar di antara celah-celah pohon bambu. Lama kemudian, dia berkata dengan lembut. Jika aku bisa tidur di hutan bambu, sementara di bawah sinar bulan, itu pasti akan menjadi hal yang sangat indah. Petik 2. Yun Che menatap ke atas, dan memberikan senyum lembut dan alami. Mendorong telapak tangannya, dengan suara, bang, langit-langit bambu di atas menunjukkan lubang yang cukup besar. Bulan purnama, sepenuhnya muncul dalam garis pandang Ling'er. Sejumlah besar cahaya rembulan mengambil kesempatan untuk turun juga, menerangi setiap sudut rumah bambu. Wah, Su Ling'er menjerit lembut, melihat bulan purnama di langit, dan merasakan atmosfer yang berasal dari pria di sampingnya. Ini adalah pertama kalinya ia mengalami semacam perasaan di mana bahkan hatinya dimabukkan. Kakak laki-laki Yun Che, bisakah aku benar-benar menjadi istrimu, seperti kakak perempuan yang cantik, dan bersamamu selamanya? Su Ling'er bertanya dengan bodoh. Saat ini dia, masih belum benar-benar mengerti hubungan antara pria dan wanita. Namun, dia benar-benar murni, sangat kuat, suka dan ingin bersama dengannya. Yun Che memegangi tangan kecilnya, dan dengan lembut berkata, tentu saja, ayahmu, sudah menjodohkanmu di depan banyak orang. Ketika hari aku kembali datang, dan Ling'er sudah dewasa, kita bisa menikah, dan kemudian, bersama selamanya. Petik 2. Su Ling'er pertama tertawa ringan, dan kemudian, bereaksi atas sesuatu, saat dia langsung meraih ke lengan Yun Che. Saat kamu kembali, kakak laki-laki Yun Che, kamu akan pergi. Ini adalah dunia ilusi yang diciptakan oleh jiwa dewa jahat. Hal-hal seperti dunia ilusi, Yun Che tidak asing bagi mereka. Dalam cobaan Phoenix dan cobaan Dewa Naga, tempat-tempat yang telah dia kunjungi, semua adalah dunia ilusi. Orang-orang yang muncul di alam ilusi, tidak akan tahu bahwa mereka sebenarnya juga ilusi. Namun, alam ilusi, setelah semua, alam ilusi. Dia hanya bisa tinggal di sini selama 24 jam, dan setelah dia pergi, semua yang ada di sini, akan lenyap juga. Merasakan kepanikan dalam suara Su Ling'er, hatinya tertahan, dan berkata, Ling'er, aku bukan seseorang yang milik tempat ini. Rumah saya berada di tempat yang sangat jauh, sangat jauh. Meskipun saya tidak ingin pergi, saya masih harus kembali, dan saya harus pergi, besok. Tapi, Ling'er, jangan khawatir, ketika Anda dewasa, saya pasti akan kembali. Saya akan kembali untuk menikahimu, dan kemudian, membawamu pergi, dan tetap bersama denganmu. Baik-baik saja. Petik 2. Ini semua adalah kebohongan yang tidak bisa dipenuhi. Karena, setelah 24 jam, setiap hal di sini akan hilang. Tidak peduli apakah itu Su Ling'er di masa lalu, atau Su Ling'er saat ini, keduanya tidak akan pernah muncul lagi di dunianya. Namun, janji ini, sebenarnya datang dari jiwanya, dan tidak memiliki sedikit pun kepalsuan. Jika Su Ling'er masih hidup di dunia ini, maka, tidak peduli seberapa berat harganya, dia pasti akan memenuhinya, dan dia tidak akan pernah membiarkannya dengan susah payah menunggunya lagi. Malam itu langsung menjadi sangat sunyi. Cahaya bulan tidak lagi bersinar, dan bahkan angin malam yang memabukkan tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Ketika informasi Yun Che pergi besok, dan bahkan untuk jangka waktu yang lama, memasuki pikiran Su Ling'er, dia menyadari semua yang dia rasakan saat ini, telah diam-diam berubah menjadi keengganan dan kesedihan. Dia dan ayahnya telah datang ke hutan bambu ini berkali-kali, dan setiap saat, dia akan selalu bahagia. Namun, dia jelas tidak merasa diberkati seperti malam ini. Yang paling disukainya bukanlah hutan bambu, tetapi orang yang saat ini menemaninya menonton hutan bambu bersama-sama. Su Ling'er melemparkan dirinya ke tubuh Yun Che. Dia tidak menangis, dia hanya menutup matanya dengan erat, dan berkata dengan lembut, seolah-olah dia sedang berbicara sambil tidur. Kakak Yun Che, kamu harus kembali. Saya akan benar, dan patuh tumbuh. Aku akan menunggumu untuk kembali dan menikahiku, tidak peduli berapa lama, aku akan selalu menunggu. Aku akan terus menunggu sampai kamu kembali dan menikahiku. Meskipun kata-kata kegilaan yang datang dari seorang gadis berusia 10 tahun dipenuhi dengan kepolosan, itu lebih menyegarkan daripada kata-kata emosional wanita dewasa. Karena, kata-kata dari seorang gadis di usia yang begitu muda tidak akan membawa sedikit pun kepalsuan, tujuan dan kesengajaan, tetapi hanya emosi, perasaan dan keinginan yang paling murni dan paling sederhana.
Tanda pisah 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 tanda pisah. Pada hari kedua, ketika Yun Ce membawa Sulinger kembali ke klan Grand Wake, itu sudah siang. Berdasarkan waktu, 24 jam yang dinyatakan oleh jiwa dewa jahat, mereka hanya tersisa dengan kurang dari 1 jam. Tadi malam, mereka tidur di pelukan satu sama lain, dan di pagi hari, ketika langit masih gelap, Yun Ce menggendongnya dan memanjat Gunung Grand Wake, di mana mereka menyaksikan matahari terbit bersama, dan memakan buah-buahan liar yang berasal dari Gunung Grand Wake. Mereka meninggalkan banyak suara dan jejak kaki mereka di Gunung Grand Wake. Dan begitu saja, tanpa sadar, batas waktu telah mendekat. Cher, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk tinggal selama beberapa hari lagi? Linger tidak sedikit pun bersedia melihat Anda pergi, Anda tahu. Petik 2. Melihat Sulinger yang sedang berbaring telentang Yun Ce, dan menolak untuk turun sama sekali, Su Hengshan berkata dengan tak berdaya sambil tersenyum. Untuk Yun Ce dan Xia Qingyue, dia secara alami berterima kasih di dalam hatinya, namun, sebelum dia bahkan bisa mengakomodasi mereka, mereka benar-benar datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku benar-benar berharap untuk tetap tinggal, bagaimanapun, aku benar-benar punya alasan yang aku tidak punya pilihan selain pergi. Saya mencari ayah mertua untuk pengampunan Anda. Dia menoleh dan melirik gadis yang dibawanya. Dengan suara paling tenang yang bisa ia gunakan, katanya. Aku tidak mau membiarkan Linger pergi juga. Petik 2. Su Hengshan mengangguk. Dia sudah benar-benar percaya bahwa Yun Ce dan Xia Qingyue pasti murid yang lahir dari sekte tingkat dasar suci. Tindakan dan keputusan mereka, bahkan dengan gelarnya sebagai ayah mertua, pada dasarnya dia juga tidak berani ikut campur. Melirik gadis yang diam-diam berbaring di punggung Yun Ce, dengan kedua tangannya memeluk lehernya, dia menghela nafas, dan berkata, apakah kamu akan pergi sekarang? Iya nih. Suruh Linger mengambil tempatku untuk mengirim kalian berdua. Petik 2. Orang yang mengirim Yun Ce dan Xia Qingyue, hanya Su Linger. Karena, Su Hengshan tahu bahwa orang yang Yun Ce pedulikan hanyalah Linger, dan bahkan jika dia secara pribadi mengirim mereka, itu hanya akan berlebihan. Setelah meninggalkan klan Grand Wake, Su Linger menemani Yun Ce dan berjalan sangat jauh, di mana mereka bahkan tidak bisa melihat siluet klan Grand Wake. Waktu yang tersisa dari 24 jam penuh, akhirnya mencapai hitungan mundur akhirnya juga. Su Linger dengan erat meraih tangan Yun Ce. Dia dipenuhi dengan tawa manis saat mereka berjalan, dan bahkan tidak menunjukkan ekspresi tertekan sedikitpun. Berjalan ke sini, kaki Yun Ce berhenti, dan dia berkata dengan lembut. Linger, kamu bisa berhenti mengirim kami dari sini. Jika kita melangkah lebih jauh, saya khawatir akan keselamatan perjalanan Anda kembali. Petik 2. Su Linger tidak memiliki perlawanan sedikitpun, saat dia mengangguk, dan berkata sambil tersenyum. Saya akan mendengarkan kata-kata kakak Yun Ce. Kamu dan kakak yang cantik harus berhati-hati di jalan. Kakak laki-laki Yun Ce, bisakah kamu memberiku sesuatu? Sesuatu yang akan membuatku merasa kakak laki-laki Yun Ce selalu di sisiku. Saat dia tersenyum, tetesan air mata yang tidak dia kendalikan dengan baik, benar-benar jatuh dari sudut matanya, tanda air mata yang panjang turun ke wajahnya yang lembut. Hati Yun Ce bergetar, dan kemudian, dia langsung dipenuhi dengan asam yang rumit. Dia berjongkok, dan dengan lembut melepas pakaian luar Sulinger. Kemudian, dia melepaskan armor Dragon Scale dari tubuhnya, dan di bawah tatapan terkejut Xia Qingyue, dia meletakkannya di tubuhnya. Dragon Scale Armor dapat secara otomatis menyesuaikan dirinya sesuai dengan sosok pemakainya, jadi, bahkan jika sosok Sulinger sangat ramping dan kecil, itu masih sangat kompatibel. Linger, pakaian ini disebut Dragon Scale Armor, dan itu bisa melindungimu dengan sangat baik. Anda harus sering memakainya, sama seperti bagaimana saya akan berada di sisi Anda, melindungi Anda. Petik 2. Melepaskan Dragon Scale Armor yang sangat berharga, dan memberikannya kepada Su Linger yang berada dalam dunia ilusi. Ini tampaknya terlihat sangat konyol, namun, Yun Ce tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Karena ini adalah perlindungan terbaik yang dia bisa beri Su Linger setelah meninggalkannya. Dia mengambil cincin spasial ungu, dan mentransfer semua makanan dan air yang tersimpan di Sky Poison Pearl ke dalamnya. Kemudian, dia mengeluarkan berbagai pelet obat yang biasanya dia perbaiki sendiri, dan memasukkannya ke dalam cincin juga, saat dia mengajarinya penggunaan masing-masing. Ini adalah pelet pengembalian langit kecil, gunakan saat kau terluka. Ini pelet embun hijau, saat kau secara tidak sengaja diracuni, makanlah salah satunya. Ini pelet yang sangat memulihkan, ketika kau tidak punya energi lagi, makanlah salah satu dari ini. Di masa depan, saya katakan jika suatu hari Anda tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah Anda, dan terus-menerus menghadapi bahaya, Anda pasti harus mengingat barang-barang di dalam sini. Anda harus menggunakan barang-barang di sini, untuk melindungi diri Anda dengan baik, oke? Su Linger mendengarkan kata-katanya, terus-menerus mengangguk, dan mengangguk. Yun Ce tidak memakai cincin spasial ini di tangan Su Linger, karena itu akan terlalu mudah dilihat oleh orang-orang. Setelah semua, cincin ungu yang memiliki ruang raksasa dan umur simpan yang panjang masih dianggap sebagai harta yang agak berharga bahkan di klan kakek. Dia melewati benang sutra emas melalui cincin, menggantungnya di leher Su Linger, dan memiliki cincin spasial yang berkilau dengan cahaya ungu masuk di bawah pakaian. Dalam sepasang mata Su Linger, tetesan air mata saat ini jatuh. Patah-patah, setiap tetes air mata, jatuh ke bagian terdalam dari jiwa Yun Ce.
Dia menggendong Sulinger, dan dengan lembut berkata, Linger, jangan sedih. Bagaimanapun, kita tidak akan terpisah selamanya. Setelah kamu dewasa, aku akan kembali. Kembali untuk menikahimu. Jadi, Anda harus tumbuh dengan bahagia, dan riang, sehingga ketika saya kembali, saya akan dapat melihat Linger yang paling indah. Jika di masa depan, Anda menghadapi beberapa kesulitan, Anda tidak perlu takut, dan Anda jangan putus asa juga. Kamu harus selamanya ingat bahwa, di dunia ini, akan ada seseorang yang, bahkan jika dia tidak bisa melihatmu, dia akan tetap selamanya memikirkanmu, dan merindukanmu. Petik 2. Sulinger sangat mengangguk, dan berjuang untuk menekan suaranya yang menangis. Giginya yang tipis, sudah menggigit sederet bekas gigitan di bibirnya yang merah kecil. Waktu berlalu, sudah mulai memasuki akhir dari akhir. Yunce melepaskan Sulinger, memegang wajahnya dengan kedua tangannya, dan dengan lembut mencium keningnya. Kemudian, dia berbalik, menggertakkan giginya, dan berjalan maju, langkah demi langkah. Semakin jauh dari garis pandang Sulinger. Sulinger tidak mengejarnya. Kedua tangannya memeluk bagian depan dadanya, dan dia memeluk Dragon Scale yang berasal dari Yunce, yang masih membawa aromanya yang masih melekat. Dalam penglihatannya yang kabur, dia menatap sosok pria itu yang perlahan menghilang. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahannya, dan air matanya mengalir. Teriakan keras disertai dengan suara tangisan bergema di seluruh bidang tanah yang luas. Kakak laki-laki, Yunce. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu kembali dan menikah denganku. Petik 2. Kakak Yunce, kamu harus memikirkan aku. Kamu pasti harus memikirkan aku. Kamu tidak bisa tidak memikirkan aku. Kakak Yunce, aku akan tumbuh dengan cepat. Kamu harus kembali. Kamu harus kembali. Kakak Yunce, aku tidak mau melihatmu pergi. Petik 2. Sosok Yunce pergi semakin jauh, dan akhirnya, pada saat tertentu, dia menghilang sepenuhnya dari garis pandangnya. Dia dengan lembut berlutut di tanah, memegangi wajahnya, dan mulai menangis dengan keras. Kakak lelakinya Yunce telah pergi, dan bahkan jiwanya, telah dibawa pergi juga. Tangisan Sulinger memasuki telinga Yunce melalui angin, menyebabkan setiap langkahnya, menjadi jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Ekspresinya sangat pahit, namun, dia tidak berani kembali. Karena, dia takut jika dia berbalik, dia tidak lagi dapat mengambil langkah lain. Hubungan kalian berdua, sangat aneh. Melihat ekspresi Yunce, Xia Qingyue berkata dengan lembut. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang pria dewasa dan seorang gadis yang baru berusia 10 tahun, menciptakan ikatan yang kuat hanya dalam waktu singkat dalam satu hari. Yunce mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah langit. Qingyue, apakah kamu percaya pada kehidupan lampau? Xia Qingyue sedikit terkejut. Dia diam-diam menatap Yunce sejenak, dan dengan lembut mengangguk. Ya, petik 2. Pada saat ini, di Xia Qingyue dan sekitarnya, riak distorsi spasial tiba-tiba muncul. Kami akhirnya akan kembali. Yunce menutup matanya, dan berbisik dengan lembut. Selamat tinggal, temanku. Saat dia berbisik, sosoknya dan Xia Qingyue sudah menghilang dalam distorsi spasial pada saat yang sama. Mengikuti setelah itu, perasaan pesawat ulang-alik spasial diserang, dan kemudian, dalam sekejap, menghilang lagi. Pada saat itu, angin dingin bertiup. Ketika membuka matanya, penglihatannya dipenuhi dengan salju putih. Dia dan Xia Qingyue telah kembali ke alam rahasia langit surgawi, namun, posisi mereka tidak berada di area teratas dari lembah surga. Yunce menghela nafas panjang. Meskipun itu hanya Sulinger muda dari dunia ilusi, dan hanya ilusi yang dibangun oleh kekuatan dewa jahat, bahkan jika itu yang terjadi, perpisahannya dengan Sulinger masih menyebabkan dadanya tenggelam, seolah-olah hendak meledak. Tidak peduli betapa indahnya mimpi itu, pada akhirnya, akan tiba saatnya ketika seseorang masih harus bangun darinya. Yunce melihat ke depannya, dan berkata dengan melankolis. Segera setelah itu, dia memasuki alam bawah sadarnya, dan berkata kepada Jasmine. Jasmine, mengapa jiwa dewa jahat menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirimku ke dunia ilusi seperti itu? Mungkinkah, setelah membaca ingatan saya, itu membantu saya menyelesaikan beberapa penyesalan saya? Alam ilusi. Suara Jasmine terdengar. Jadi maksudmu, kamu telah berpikir sepanjang waktu bahwa dunia kamu tinggal selama 1 hari sebelumnya, hanya sebuah dunia ilusi. Petik 2. Itu jelas merupakan dunia ilusi. Kata Yunce tanpa daya. Jika itu bukan dunia ilusi, lalu bagaimana Sulinger, yang telah lama meninggal, akan muncul? Dan dia bahkan Sulinger yang masih berusia muda. Jasmine tiba-tiba mulai tertawa dengan aneh, seolah-olah dia menemukan sesuatu yang menarik, saat dia perlahan berkata. Begitu, tak heran emosi dan tindakanmu sangat tidak biasa. Anda benar-benar memperlakukan tempat itu sebagai dunia ilusi. Tapi, saya bisa dengan sangat bertanggung jawab memberitahu Anda hal ini. Dunia di mana Anda berada sebelumnya, pasti bukan sebuah dunia ilusi. Petik 2. Bab 273 Kebenaran Mendadak. Bukan dunia ilusi. Meskipun ini adalah kata-kata Jasmine, Yunce masih menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Saya sangat yakin itu tidak mungkin menjadi dunia nyata. Itu hanya dunia ilusi. Petik 2. Jasmine samar-samar berkata, meskipun saya tidak yakin mengapa Anda begitu yakin bahwa itu adalah dunia ilusi, saya bahkan lebih yakin bahwa itu adalah dunia nyata. Juga,
Dalam memutuskan apakah dunia itu nyata atau tidak, saya jauh lebih berkualitas daripada Anda. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda juga benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menentukan apakah itu sebuah dunia ilusi atau tidak. Petik 2. Yun Ce. Dia tentu saja tidak mampu menentukan apakah itu adalah dunia ilusi atau tidak. Bahkan di bidang uji coba Phoenix dan Dewa Naga, selain mereka sangat berbahaya, dia merasa bahwa mereka tidak berbeda dari dunia nyata. Jika dia tidak memasuki mereka selama persidangan, tetapi telah memasukkan mereka dalam keadaan yang berbeda, dia bahkan tidak akan percaya bahwa mereka adalah dunia ilusi. Tapi Jasmine tidak sama. Ranah tempat dia berada adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipahami Yun Ce. Pemahamannya tentang hukum unsur dan pemahamannya tentang hukum tata ruang adalah sesuatu yang Yun Ce sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menggapai. Ketika mereka memasuki alam rahasia surga Basin, Jasmine dapat segera memberitahu waktu bahwa alam rahasia berada di dan fakta bahwa ini adalah sesuatu yang tidak diciptakan oleh orang-orang di pesawat ini. Akhirnya, dengan konfirmasi dari jiwa dewa jahat, dia menemukan bahwa itu memang bukan sesuatu yang diciptakan dengan kekuatan manusia, tetapi sesuatu yang diciptakan oleh dewa jahat. Tempat kami berada sebelumnya yang kamu yakini sebagai benua Azure Cloud, memiliki undang-undang unsur yang lengkap dan stabil, hukum alam dan hukum ketertiban. Hukum-hukum ini adalah hukum dasar yang benar-benar mustahil untuk dibuat secara instan di alam ilusi. Juga, dari kelengkapan hukum, itu adalah benua yang telah ada selama beberapa miliar tahun. Sama sekali tidak mungkin untuk itu menjadi beberapa dunia ilusi. Bahkan jika dewa sejati masih ada, masih mustahil untuk menciptakan dunia ilusi yang memiliki hukum yang lebih stabil dan lengkap daripada benua yang telah ada selama beberapa miliar tahun. Yun Ce. Ini benar-benar mustahil bahkan untuk dewa jahat. Apalagi fragmen jiwa dewa jahat. Sepotong jiwa yang Anda ajak bicara sudah sangat lemah. Menggunakan kekuatan terakhirnya untuk dapat menyelesaikan teleportasi pulang pergi sudah merupakan batas absolut-absolutnya. Sama sekali tidak mungkin untuk menciptakan dunia ilusi. Bahkan alam roh yang paling sederhana pun tidak mungkin. Petik 2. Kata-kata Jasmine seperti satu sambaran petir yang mengejutkan yang meledak di otak Yun Ce. Itu mengubah seluruh otaknya menjadi kekacauan total, seolah-olah itu adalah gelombang besar yang menabrak surga. Itu bukan dunia ilusi. Itu dunia nyata yang benar-benar ada. Itu benua Azure Cloud yang begitu akrab dengannya. Kemudian Su Ling'er, dan waktu. Tidak, mustahil. Ling'er jelas sudah meninggal. Dia meninggal dalam pelukanku dan aku secara pribadi menguburkannya. Bagaimana itu bisa menjadi dirinya yang sebenarnya? Dan juga waktu. Jika mereka benar-benar berada di benua Azure Cloud, itu seharusnya bukan saat yang sama sekali. Ada lagi, suara Jasmine berlanjut pada saat ini, tidak hanya Azure Cloud kontinen yang sebenarnya ada, jaraknya dari benua mendalam langit seharusnya tidak terlalu jauh, karena hukum elemen, alam, dan ketertibannya memiliki banyak kesamaan dengan benua mendalam langit. Itu dan benua mendalam langit mungkin sebenarnya ada di planet yang sama. Hanya. Jasmine berhenti sebentar. Suaranya sedikit ragu, hukum dasar Azure Cloud kontinen sama dengan hukum Sky mendalam benua, tetapi hukum temporal yang seharusnya memiliki banyak kesamaan sebenarnya sedikit berbeda. Meskipun mengganggu hukum waktu pada dasarnya tidak mungkin, untuk jenis pesawat yang lebih rendah ini, sama sekali tidak mungkin bagi persepsi saya untuk salah. Mungkin, hukum temporal Azure Cloud benua telah dirusak, atau mungkin hukum temporal Sky mendalam benua telah dirusak, atau mungkin keduanya telah dirusak. Kata-kata Jasmine telah disaring berulang kali di dalam kepala Yun Ce, membuat otaknya yang awalnya tidak sabar dan tidak teratur menjadi lebih kacau. Sekarang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya seolah-olah kilat menghantam otaknya. Dia tiba-tiba teringat bahwa di ranah pengadilan Phoenix, roh Phoenix mengatakan kepadanya sesuatu yang sangat aneh. Petik 2. Sepertinya gadis yang kamu panggil Ling'er pasti sangat penting bagimu. Dan juga karena dia, jiwamu sangat menyesal. Namun, Anda tidak perlu menekan penyesalan ini di lubuk jiwa Anda. Anda telah melewati siklus reinkarnasi karena harta karun mendalam surgawi dan telah dirusak dengan karma dunia ini. Di bawah efek kupu-kupu, waktu, dimensi, dan pesawat juga akan berubah. Penyesalan dan hutang Anda mungkin belum kehilangan kesempatan untuk menebusnya. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Petik 2 Petik 2. Harta karun yang mendalam. Melewati siklus reinkarnasi. Efek kupu-kupu. Merusak karma. Mengganggu waktu. Kata-kata ini mengamuk dalam otak Yun Ce sampai akhirnya melambat. Dengan kelahirannya yang tak terbayangkan, dengan kata-kata Jasmine, dengan Su Ling'er di Azure Cloud kontinen di dalam alam ilusi. Semuanya mulai perlahan masuk akal. Melewati siklus reinkarnasi. Setelah dia meninggal di benua Azure Cloud, dia terbangun dalam mayat di benua mendalam langit. Bukankah ini benar-benar melalui siklus reinkarnasi? Karena setelah kematian seseorang, semua ingatan dan kehidupan mereka seharusnya tersapu, karena mereka bereinkarnasi menjadi kehidupan baru yang benar-benar baru. Tetapi untuk dirinya sendiri, ia mempertahankan semua ingatannya dari reinkarnasi sebelumnya. Jika Azure Cloud benua tempat dia berada bukanlah dunia ilusi, maka Su Ling'er yang dia temui bukanlah ilusi. Lalu, bukankah itu tepatnya karma dan waktu yang telah berubah? Dia, melewati siklus reinkarnasi, adalah fakta, karena itu adalah pengalamannya yang paling asli dan aneh. Lalu, gangguan waktu benua Cloud kontinen, keberadaan Ling'er, juga nyata. Namun, bahkan Jasmine mengatakan mengganggu waktu pada dasarnya tidak mungkin. Juga,
dia tidak memiliki apa yang disebut harta karun mendalam surga yang mampu melewati siklus reinkarnasi di tubuhnya. Satu-satunya harta karun yang mendalam yang ia miliki adalah Sky Poison Pearl, dan kekuatannya terkonsentrasi pada racun, obat-obatan, penyempurnaan, penahanan, dan menemukan sesuatu. Mereka tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi sama sekali. Terlepas dari Sky Poison Pearl, dia tidak punya Treasures mendalam surgawi lainnya sama sekali. Jika dia benar-benar memilikinya, dia tidak tahu bagaimana mungkin Jasmine tidak merasakannya. Jasmine, Yunce menghela nafas dalam-dalam dan dengan tenang bertanya, di dalam Heavenly mendalam Treasures, apakah ada sesuatu yang memungkinkan melewati siklus reinkarnasi, dan merusak karma? Petik 2. Aku baru saja mengatakan, hukum temporal pada dasarnya tidak mungkin untuk diubah, tetapi aku tidak pernah mengatakan bahwa itu benar-benar mustahil untuk merusaknya, justru karena di antara 7 harta karun surgawi yang mendalam, ada benda yang menentang surga yang dapat menyebabkan waktu mengalir kebalikan. Justru harta ketujuh dari 7 harta karun mendalam surga. Kekuatan cermin samsara justru merusak sebab dan akibat dan transmigrasi. Setelah kehancuran total dewa sejati, belum ada kekuatan lain yang cukup memadai untuk merusak waktu dan dimensi. Terlepas dari cermin samsara, yang dapat mengganggu waktu, ada juga harta keenam dari harta karun mendalam surgawi yang dapat mengganggu dimensi, jarum dunia. Petik 2. Abnormalitas hukum temporal di dalam Azure Cloud Continent membuatku berpikir tepat tentang kemungkinan seseorang menggunakan cermin samsara. Ini adalah penemuan yang sangat menarik karena setidaknya ini menunjukkan bahwa cermin samsara pernah dimanifestasikan pada benua Azure Cloud. Jika orang-orang tahu tentang fakta ini, maka mungkin gelombang pembantaian yang mengerikan akan menyapu pesawat ini. Cermin samsara, cermin. Hati Yunce tiba-tiba berdenyut, dan dia secara tidak sadar memegang liontin yang selalu dia kenakan. Mungkinkah? Jasmine, Yunce dengan tenang berkata, jika cermin samsara benar-benar terwujud, maka Anda mungkin dapat merasakan keberadaannya dengan kekuatan Anda, bukan? Tidak, Jasmine membantah, di antara 7 Treasures mendalam surgawi, cermin kemampuan samsara adalah yang paling menentang surga, tetapi alasan peringkatnya terakhir adalah karena setiap kali diaktifkan, ia harus berhibernasi selama 20 tahun. Dalam 20 tahun ini, ia tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Ini akan menjadi sama dengan kebanyakan cermin biasa. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Detak jantung Yunce dipercepat. Dia memegang liontinnya dengan erat. Dalam ingatannya tentang kekaisaran angin biru, dia mengenakan liontin sejak muda dan tidak pernah mengambilnya. Demikian pula, di benua Azure Cloud, dia selalu memakainya. Di 2 benua yang berbeda, 2 kehidupan yang berbeda, ia memiliki liontin yang selalu dipakainya. Setelah membuka liontin ini, ada cermin kecil. Cermin kecil yang tidak mungkin lebih biasa. Tetapi menurut Xiao Lai, alasan orang tua kandungnya dikejar dan dibunuh adalah karena benda yang dikenal sebagai harta karun yang sangat mendalam. Mungkinkah itu sebenarnya adalah salah satu dari 7 harta karun yang mendalam, cermin samsara? Jika itu benar-benar cermin dari samsara, itu akan menjelaskan mengapa dia pergi dari benua langit mendalam ke benua Azure Cloud dan periode dari benua Azure Cloud kembali ke benua-benua langit. Kenangannya, pemindahan hidupnya, tanpa istirahat. Semua pertanyaan bisa memiliki penjelasan yang sesuai. Jika itu benar-benar gangguan dari cermin samsara, maka benua Azure Cloud yang baru saja ia kunjungi, Su Ling'er yang telah ia peluk secara pribadi, juga nyata. Kehidupannya di benua Azure Cloud, gangguan dalam reinkarnasi, gangguan dalam ruang dan waktu. Semuanya nyata. Su Ling'er masih ada di dunia ini, masih di benua Azure Cloud yang dia kenal dan dibesarkan di. Kemudian, tuannya, mungkin dengan aliran waktu yang terbalik, mungkin masih hidup. Lagi pula, ketika Su Ling'er berumur 10 tahun, ia baru berusia 12 tahun. Pada saat itu, dia masih berkeliling dunia dengan tuannya. Itu Ling'er, itu sebenarnya Ling'er, dia tidak mati, dia benar-benar Ling'er. Fakta yang tiba-tiba meledak di otak Yunce. Semua darah di tubuhnya praktis mulai mendidih. Dia memandang kedua tangannya dan gemetaran dengan hebat di seluruh. Dia selalu berpikir Ling'er yang jelas-jelas dia lihat dan peluk erat hanyalah ilusi yang diciptakan oleh dewa jahat. Kata-kata Jasmine, dikombinasikan dengan pengalamannya dengan suara roh Phoenix membuatnya mendengar bel pagi. Ling'ernya baru saja di depan matanya, di sampingnya. Dia memperlakukannya seperti ilusi dan kemudian pergi begitu saja. Yunce menggeram dari bagian bawah tenggorokannya, lalu dengan keras meraih dan memukul kepalanya. Dia sesekali marah dengan kegembiraan dan kemudian sesekali mengalami gangguan saraf. Ling'er yang dia cintai masih hidup. Dalam kemarahan dan penyesalannya, dia memperlakukannya seperti ilusi, dan tidak mengembalikannya sama sekali. Semua reaksi aneh Yunce akhirnya mulai membuat Jasmine mengerti mereka. Melihat liontin yang telah diraihnya di tangannya, dia tiba-tiba berkata, jadi begitu, tidak heran Anda pergi ke benua itu dan kehilangan kendali ketika Anda melihat gadis kecil itu. Juga tidak heran mengapa Sky Poison Pearl menyatu bersama dengan tubuhmu. Jangan bilang, orang yang mengaktifkan cermin kekuatan samsara adalah kamu. Bab 274 meninggalkan surga. Aku tidak tahu. Yunce tidak membantah Jasmine, tapi dia juga tidak bisa mengkonfirmasi. Setelah sedikit ragu, dia terus terang berkata, tapi aku benar-benar pindah karena aku pada awalnya diracun hingga mati di benua mendalam langit, dan di benua Azure Cloud, aku jatuh dari tebing ketika aku berumur 27 tahun.
Setelah bangun, saya kembali ke benua mendalam langit, dan terbangun dalam kondisi di mana saya telah diracun sampai mati. Sampai sekarang, dan Linger, adalah orang yang paling penting di benua Azure Cloud, tapi dia jelas sudah mati. Petik 2. Jasmine. Hal-hal semacam ini benar-benar terjadi padamu. Jasmine benar-benar terkejut. Dia telah mendengar legenda tentang cermin samsara, tetapi dia belum melihat cermin samsara dan kekuatannya sama sekali. Jika apa yang dikatakan Yun Ce itu benar, maka itu akan sangat cocok dengan cermin samsara yang melewati siklus reinkarnasi di legenda. Hanya cermin samsara yang bisa mencapai hal-hal ini. Lalu, dalam ingatanmu, apakah ada benda yang selalu ada di tubuhmu? Jika aku menebak dengan benar, itu adalah liontin yang selalu kamu kenakan di lehermu. Saya ingat ketika Anda membukanya, hanya ada cermin di dalamnya. Jasmine perlahan berkata, lalu, selain dari Sky Poison Pearl, sebenarnya ada harta karun surgawi yang mendalam pada tubuh Anda. Kecuali, dari mana Anda mendapatkan harta karun surgawi yang mendalam ini? Petik 2. Aku tidak tahu. Itu selalu terjadi padaku. Saya selalu berpikir bahwa alasan saya terus memakainya adalah karena itu adalah satu-satunya bukti untuk menemukan orang tua kandung saya. Yun Ce menggelengkan kepalanya, satu-satunya hal yang ingin saya ketahui sekarang adalah, karena benua Azure Cloud itu nyata, lalu di mana itu? Bagaimana saya kembali ke sana? Itu Linger yang asli. Saya harus menemukannya lagi. Petik 2. Jika aku bisa meninggalkan tubuhmu dan bergerak seperti yang aku inginkan, maka aku dapat menemukan di mana Azure Cloud benua dalam 3 hari, tapi itu benar-benar mustahil bagiku sekarang. Azure Cloud benua tidak boleh terlalu jauh dari benua mendalam langit. Ketika kekuatan saya mencapai ketinggian tertentu, saya secara alami dapat melihat bagian dunia yang lebih luas. Bagi Anda, ini adalah satu-satunya cara untuk kembali ke benua itu. Tidak terlalu jauh. Ini berkaitan dengan tingkat kekuatan Jasmine. Jika itu sebenarnya tidak terlalu jauh, bagaimana mungkin tidak ada catatan benua mendalam langit di benua Azure Cloud? Bahkan jika tebakan Jasmine benar, dan benua Azure Cloud dan benua mendalam langit berada di planet yang sama, maka jarak antara keduanya pastilah jauh mustahil, jarak yang bahkan lebih sulit untuk dijangkau daripada langit. Kata-kata terakhir Jasmine juga mengetuk otak bingung Yun Ce berat dan tiba-tiba membuatnya jernih. Benar, benar, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya sekarang, itu tidak berguna. Setidaknya kesimpulannya adalah bahwa Sulinger masih ada di dunia ini. Ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Untuk bertemu Linger lagi, satu-satunya cara adalah menjadi kuat. Selama dia lebih kuat, kuat sampai pada titik dia bisa menghindari langit dan bumi, maka Azure Cloud Continent akan muncul dalam pandangannya, dan dia bisa menemukan Linger lagi. Suasana hati Yun Ce menjadi sangat tenang. Dia menghirup udara dan tiba-tiba bertanya, Jasmine, jika itu benar-benar karena gangguan harta karun surgawi yang membuat waktu Azure Cloud Continent mundur, maka di Azure Cloud Continent sekarang, bisakah Sky Poison Pearl lain muncul? Ini tidak mungkin. Jasmine samar-samar berkata, ada juga sesuatu yang Anda keliru. Jika kekuatan cermin samsara benar-benar diaktifkan, maka kebalikannya waktu akan menjadi bagian kecil darinya. Hal yang paling cocok untuk diganggu adalah karma dan reinkarnasi. Saat ini, tidak hanya Anda dan Sky Poison Pearl tidak ada di sana, mungkin saja. Mereka tidak pernah ada. Petik 2. Yun Ce. Karma, reinkarnasi. Ini adalah kata-kata ilusi dan mitos. Mereka adalah hal-hal yang tidak mungkin disentuh, apapun yang terjadi. Yun Ce tidak pernah berpikir bahwa hal-hal yang sangat ilusi benar-benar bisa diganggu. Dia membentangkan telapak tangannya, menatap liontin yang redup, dan dengan tenang bertanya, jika ini benar-benar cermin samsara, maka orang seperti apa? Yang benar-benar dapat membuat benda seperti itu. Fakta ini tidak mungkin dilacak kembali. Jasmine berkata, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa mengganggu, karma, dan reinkarnasi, adalah puluhan juta kali lebih sulit daripada mengganggu, dimensi dan waktu. Ketika dewa sejati ada, tentu saja ada kekuatan yang dapat mengganggu aliran waktu, tetapi tidak ada satu dewa sejati yang memiliki kemampuan untuk mengganggu, karma, dan reinkarnasi. Karena mereka adalah hukum yang paling mendasar sejak tatanan universal, mereka harus mutlak tidak dapat dilawan, jika tidak, akan ada kekacauan di luar kendali dan harapan dalam tatanan universal. Namun, cermin samsara sebenarnya bisa merusak hukum universal paling mendasar. Mutiara racun langit menyatu dengan tubuh Anda, sepenuhnya karena gangguan, karma. Itu membuat apa yang seharusnya tidak mungkin, menjadi mungkin. Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakannya, dan kekuatan apa yang menciptakannya. Ada banyak legenda yang melibatkan cermin samsara. Dalam sejarahnya, itu jatuh ke tangan banyak orang sampai akhirnya jatuh ke suatu tempat yang tidak diketahui. Tapi selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mendengar ada yang bisa mengaktifkan kekuatannya. Dan untuk Treasures mendalam surgawi, yang bahkan lebih tak terbayangkan adalah bahwa Anda jelas-jelas manusia yang lebih rendah, tetapi Anda memiliki 2 Treasures mendalam surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa saya harus bergantung pada Sky Poison Pearl, dan Sky Poison Pearl menyatu dengan tubuh Anda, saya tanpa ragu akan memilih untuk membunuh Anda dan merebut kedua harta karun surgawi Anda yang mendalam. Petik 2. Yun Ce, apa yang terjadi padamu? Sebuah suara yang sangat meragukan muncul dari udara segar dan sejuk di samping telinga Yun Ce. Dia mencengkeram telapak tangannya, tidak meletakkan liontin itu kembali di lehernya, dan menyimpannya ke Sky Poison Pearl. Kemudian, dia tersenyum malu-malu pada Xia Qingyue, tidak ada yang salah, saya hanya memiliki beberapa penyesalan tiba-tiba. Petik 2.
Setelah menelan benih air Dewa Jahat, Yun Ce merasa sangat intim dengan elemen air sekarang, dan itu jauh melampaui Xia Qingyue. Dia tidak merasakan sedikit pun dingin di dunia es dan salju ini. Dia menatap Xia Qingyue dengan ekspresi aneh dan berkata, saya benar-benar ingin melihat betapa terkejutnya tuanmu dan orang lain ketika mereka mengetahui bahwa Anda memasuki Kaisar Mendalam Realem. Petik 2. Tanpa diragukan lagi, setelah mereka meninggalkan alam rahasia surga basin, begitu kekuatan mendalam Xia Qingyue terungkap, akan ada keributan besar yang tak terlukiskan. Seorang anak berusia 17 tahun di Kaisar Mendalam Realem, itu benar-benar pencapaian pada tingkat 4 dasar suci-suci. Untuk murid kelas tanah suci muncul dari Kekaisaran Angin Biru kecil, mungkin seluruh benua langit mendalam akan terguncang. Xia Qingyue menatap Yun Ce dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata, terima kasih. Petik 2. Petik 2. Kenapa berterima kasih padaku? Kekuatan yang hebat sangat penting bagiku, dan itu adalah sesuatu yang akan aku kejar seumur hidupku. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa mencapai ketinggian saya saat ini. Jadi, terima kasih. Xia Qingyue berkata dengan ringan saat dia mengendalikan pandangannya. Saat itu, ketika dia berada di Floating Cloud City, dia tidak berdaya dan tak berdaya, jadi dia selalu diintimidasi sampai akhirnya dia dikeluarkan dari klannya tanpa kekuatan untuk melawan pemuda lainnya. Jika bukan karena bantuannya, kerabat yang paling dicintainya akan menghadapi kesulitan. Setelah bertemu lagi, dia sudah matang menjadi pohon yang menembus langit. Bantuan yang dia berikan padanya pada saat itu 10 juta kali lebih banyak daripada yang dia berikan padanya. Kita sudah menikah. Kita tidak perlu saling berterima kasih. Yun Ce tersenyum dan tertawa, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, biarkan aku melihatmu tersenyum. Kami sudah saling kenal begitu lama, tapi aku belum pernah melihatmu tersenyum sebelumnya. Petik 2. Xia Qingyue dengan ringan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin bagiku. Sejak saya berusia 4 tahun, saya sudah lupa bagaimana menangis, dan bagaimana tersenyum. Yun Ce langsung terpana. Dia melihat flash kebingungan suram melewati kedua mata Xia Qingyue. Dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu begitu gigih mencari kekuasaan? Ketika dia muda, dia penuh rasa ingin tahu tentang tunangannya Xia Qingyue. Ketika dia bermain bersama dengan Xia Yuanba, dia sering bertanya tentang Xia Qingyue, tetapi Xia Yuanba memiliki respons yang sama setiap kali. Dia berkultivasi. Praktis seluruh waktunya dikhususkan untuk menumbuhkan kekuatan yang mendalam. Sampai Yun Ce berusia 16 tahun, dia hanya melihat dia beberapa kali, dan mereka semua sekilas melirik. Dia memiliki keterikatan pada kekuatan mendalam yang tidak bisa dipahami orang lain. Xia Qingyue diam beberapa saat. Dia mengulurkan tangan batu gioknya, menangkupkan salju yang berterbangan dan dengan lembut menjawab, bukankah kamu sama denganku? Kamu, mengapa kamu begitu terikat? Untuk diriku sendiri, dan untuk semua orang yang aku sayangi agar tidak dianiaya. Kata Yun Ce tanpa ragu sedikit pun. Jangan diperlakukan dengan buruk. Bulu mata Xia Qingyue tertutup dengan lembut saat dia menjawab dengan suara selembut salju yang berkibar, saya hanya mencari untuk menyatukan kembali keluarga saya. Petik 2. Hati Yun Ce tergerak saat dia melihat Xia Qingyue dengan kaget. Dia diam-diam merenungkan arti kata-katanya untuk sementara kemudian bertanya, keluarga, ini, apakah itu termasuk saya? Jika Anda berbicara tentang keluarga, maka sebagai suami Anda, saya harus menjadi keluarga Anda yang paling akrab di atas kertas. Petik 2. Es dan salju perlahan menumpuk di telapak tangan Xia Qingyue, dan tidak meleleh lama. Tangan batu gioknya bergerak sedikit dan salju putih berhamburan ke empat arah dalam angin yang sangat dingin. Dia menyentuh rasa sakit yang tak terlukiskan dan suram di hatinya yang diam-diam menyebar, saya adalah orang yang tidak cocok untuk memiliki suami. Karena saya mungkin tidak akan pernah bisa memenuhi tanggung jawab seorang istri. Akan ada hari ketika saya akan pergi dari sini untuk pergi ke tempat yang jauh, dan mungkin tidak mungkin untuk kembali lagi. Dia menutup matanya dan dengan lembut berbicara seolah-olah dia dalam mimpi, suatu kali, kamu seperti biasa seperti pasir dan hanya membuatku sesekali khawatir tentang kamu. Sekarang, kamu sama mempesonanya dengan berlian, dan membuatku, yang ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan, merasa semakin ketakutan. Petik 2. Rumble-rumble. Suara gemuruh yang dalam dan jauh terdengar, dan sedikit getaran mulai muncul dari tanah. Dua pusaran air spasial berkembang pesat secara individual muncul di samping Yun Ce dan Xia Qingyue. Sepertinya kita kembali. Sebelum Yun Ce bahkan menyelesaikan kalimatnya, keduanya secara bersamaan tersedot ke pusaran air spasial. Bab 275 Bantuan Gargantuan. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu sejak anggota top 10 turnamen peringkat memasuki Heaven Basin Secret Realm. Beberapa puluh orang dengan cemas berdiri menunggu di ruang kosong di pegunungan belakang Heavenly Sword Villa. Ini justru anggota dari berbagai sekte yang tidak bisa memasuki alam rahasia lembah surga. Heaven Basin Secret Realm adalah dunia yang sepenuhnya terisolasi, dan berita tentang apapun yang terjadi di sana tidak dapat ditransmisikan, sehingga mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sana selama 2 hari ini. Chang Yue dan Xia Yuanba tidak diragukan lagi adalah orang yang paling khawatir di sana, karena Yun Ce tidak hanya masuk dengan luka serius yang belum sepenuhnya pulih, kekuatannya yang dalam bahkan belum sepenuhnya pulih, yang berarti bahayanya dia memasuki hal yang tidak diketahui ini area meningkat secara eksponensial. Dalam 2 hari terakhir ini, Chang Yue hampir tidak bisa makan dan hampir tidak bisa tidur. Dia sudah lama menunggu di tempat ini, dan dengan cemas menunggu sosok Yun Ce muncul.
Ling Kun berdiri di tengah-tengah ruang terbuka dan diam-diam memandang ke depan. Zzz. Setelah cahaya cemerlang yang dibawa oleh pusaran spasial, seseorang yang berpakaian putih diusir. Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya usang, seolah-olah dia baru-baru ini bertarung sengit. Orang pertama yang keluar, secara mengejutkan adalah Ling Yuefeng. Ling Kun membuka matanya, dan samar-samar bertanya, ada yang menemukan. Ling Yuefeng sedikit menghela napas, dan menjawab dengan alis rajutan, kami tidak beruntung kali ini, dan menghadapi musim dingin yang keras Heaven Basin Secret Realm. Semuanya tersegel dalam es dan tertutup salju, jadi tidak ada keuntungan besar. Tapi, aku membuat penemuan yang mencengangkan, di dalam ranah rahasia surga basin ini, tanpa diduga berdiam di Tyrant Bis-Bis. Petik 2. Oh, tatapan Ling Kun melintas, apa jenis binatang mendalam Tyrant? Ling Yuefeng menggelengkan kepalanya, saya hanya merasakan kekuatan suaranya dan tidak berani mendekatinya. Mungkin seseorang mengalami kemalangan untuk membuatnya marah. Petik 2. Gumam Ling Kun, sebenarnya ada binatang Tyrant mendalam di dalam. Jika aku tahu itu, aku akan pergi bersamamu. Ingin menemukan Tyrant mendalam binatang, tidak semudah itu. Petik 2. Meskipun alam rahasia surga basin misterius, hal-hal yang dapat ditemukan di dalamnya terlalu rendah daripada Ling Kun. Setelah dia masuk sekali, dia tidak tertarik masuk lagi, itulah sebabnya dia tidak pergi kali ini. Setelah Ling Yuefeng, muncul banyak sinar cahaya. Semakin banyak orang diusir. Meskipun Ling Yun dan Ling Jie sama-sama mengenakan pakaian compang camping, mereka berdua baik-baik saja, dan juga memiliki beberapa temuan. Anggota berbagai sekte besar muncul satu demi satu. Sangat cepat, anggota Xiao Sekte semua hadir, dan anggota Burning Heaven Clan muncul satu demi satu. Tetapi pada akhirnya, hanya 4 yang keluar. Fan Molly muncul dengan aura pembunuh yang memenuhi langit. Saat dia muncul, dia dengan keras meraung dengan sangat marah, Mu Tianbei. Anda brute, keluar sekarang. Untuk benar-benar telah membunuh tuan muda kedua saya. Saya akan memusnahkan seluruh klan Anda. Kemarahan dan teriakan Fan Molly langsung membuat anggota Heavenly Spear Thunderfire Fortress gemetar ketakutan, dan juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mu Tianbei membunuh Fan Juebi. Tidak ada yang pernah mendengar bahwa ada keluhan antara Heavenly Spear Thunderfire Fortress dan Burning Heaven Clan. Mengapa Mu Tianbei membunuh Fan Juebi? Untuk membunuh tuan muda kedua klan surga terbakar, apakah Mu Tianbei menjadi gila? Penatua hebat. Fan Juecheng segera pergi ke sisi Fan Molly, menariknya ke samping, dan berkata membisikkan sesuatu dengan gigi terkatup. Semakin banyak orang keluar, dan setiap kali keluar, hati Chang Yue akan sedikit berdetak. Xia Yuanba tanpa henti menghiburnya di samping, kakak senior, yakinlah. Kakak iparnya sangat kuat, jadi dia pasti baik-baik saja. Petik 2. Zzz. Sinar cahaya terakhir melintas di ruang kosong, dan Yun Che secara bersamaan muncul dengan Xia King Yue. Mereka berdiri berdampingan. Junior saudara Yun. Chang Yue berteriak dengan kejutan yang menyenangkan dan segera melepaskan semua kekhawatirannya. Dia menarik napas panjang, dan buru-buru berlari ke arah Yun Che. Dan pada saat ini, raungan marah tiba-tiba meledak seperti tepukan guntur, Junior tercela. Mati. Di tengah deru, Fan Molly segera menerkam seperti singa yang marah. Seluruh lengan kanannya dinyalakan dengan api ungu tua, saat ia langsung meledak ke arah Yun Che. Semua orang yang hadir pada dasarnya mendiskusikan temuan dan keuntungan mereka dalam Heaven Secret. Tidak ada yang akan berpikir bahwa situasinya akan berubah dengan cara ini. Qin Wuxiang segera menjadi pucat karena ketakutan. Kulit Chu Yueli dan Chu Yuechan juga tiba-tiba berubah. Karena Xia King Yue berdiri tepat di sebelah Yun Che. Di bawah serangan dari Fan Molly ini, sangat mungkin bagi Xia King Yue untuk dirugikan juga. Bagaimana mungkin dua junior bisa menahan serangan dari seorang ahli setengah langkah ke Kaisar Mendalam Realm? Tapi karena semuanya begitu tak terduga, begitu mereka punya waktu untuk bereaksi, Fan Molly sudah terbang di depan mereka. Tidak ada waktu bagi mereka untuk memblokirnya, dan mereka hanya bisa secara bersamaan berteriak, berhenti. Chang Yue, yang hampir tiba di sisi Yun Che tiba-tiba merasakan aliran udara yang tak tertandingi datang dari belakangnya, dan perasaan berbahaya itu membuat rona kemarahannya kehilangan warna. Serangan Fan Molly dalam kemarahan ekstrim sangat cepat dan ganas. Dia ingin langsung membunuh Yun Che, dan menilai dari arah yang dituduhnya, Chang Yue akan menjadi yang pertama terpengaruh. Alis Yun Che segera tenggelam. Alih-alih menarik, sosoknya melaju ke depan, dan dia dengan cepat terdengar dikirim ke Xia King Yue, bantu aku melumpuhkannya. Setelah meninggalkan Afterimage, Yun Che sudah melintas di samping Chang Yue, memeluknya dengan erat, dan mengaktifkan Sealing Cloud Locking Sun. Di tengah tatapan terkejut semua orang, seolah-olah marah, Xia King Yue menghadapi serangan Fan Molly. Cahaya biru melengkung di sekitar tangan kanannya saat dia mengulurkan satu tangan ke depan dan bertemu dengan api ungu Fan Molly. King Yue, adegan ini membuat Chu Yueli menjadi pucat ngeri, karena dia hanya bisa tak berdaya menyaksikan serangan dua orang bertabrakan. Suara teredam bergema saat teratai es besar langsung berkembang di antara dua orang. Di bawah berputar lotus es, api ungu di lengan Fan Molly langsung padam sepenuhnya. Tanpa sempat bingung, lotus es raksasa itu tiba-tiba membelah, berubah menjadi 9 lotus es kecil yang secara terpisah menabrak wajah, leher, tubuh, tulang rusuk, dan anggota badan Fan Molly. Meskipun mereka berdua di Kaisar Mendalam,
jika Xia Qingyue harus melawan Chu Yue-chan, dia akan dikalahkan tanpa pertanyaan, karena dalam hal pengalaman pertempuran dan penguasaan seni Cloud Beku, dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Chu Yue-chan. Namun, dalam hal kekuatan yang sangat murni, dia sudah benar-benar melampaui Chu Yue-chan pada satu tingkat, dan telah melampaui semua Frozen Cloud Seven Fairies. Dalam jenis tabrakan langsung ini, bahkan Chu Yue-chan akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, apalagi Fan Moli. Meskipun setengah langkah ke Realem Kaisar hanya memiliki setengah langkah jarak dari Kaisar Realem, setengah langkah ini adalah jurang yang luar biasa. Adegan yang diharapkan semua orang terjadi tidak muncul. Apa yang mereka lihat, sebenarnya adalah Fan Moli yang dilemparkan ke belakang di luar kristal es yang berkibar. Dia mendarat dengan mengerang, dan matanya menonjol keluar. Kulitnya pucat saat dia melebarkan matanya dan dengan tegas menatap Xia Qingyue. Tenggorokannya melonjak dengan gerakan, sampai akhirnya, seluruh tubuhnya bergetar. Dengan jantung berdebar, dia berlutut di tanah saat seluruh tubuhnya berkedut kesakitan. Xia Qingyue dengan santai menarik lengannya. Selama seluruh rangkaian acara ini, dia tidak pindah dari lokasinya saat ini. Energi mendalam yang dihasilkan oleh pertukaran antara dia dan Fan Moli jelas sangat menakutkan, tetapi di bawah perlindungan Ceiling Cloud Locking Sun, Yun Ce dan Chang Yue hanya terlempar ke kejauhan, dan bahkan tidak sedikit pun terluka. Dia segera melepaskan Chang Yue dan dengan cemas menatapnya dari atas ke bawah, "Kakak senior, apakah Anda baik-baik saja?" Wajah kecil Chang Yue berubah pucat karena perubahan peristiwa sebelumnya. Dengan kekuatannya yang dalam di Realem mendalam Realem, sedang terbenam dalam tabrakan antara satu di Realem Kaisar mendalam dan setengah langkah ke Realem Kaisar mendalam adalah sensasi yang mirip dengan menjatuhkan jurang kematian. Ketika dia melihat brankas dan suara Yun Ce, dia tertawa lega, "Aku baik-baik saja." Setelah dia mengucapkan dua kata itu, dia menemukan bahwa lingkungan mereka menjadi sangat sunyi. Tatapan semua orang terfokus pada Xia Qingyue. Terlepas dari apakah itu para murid muda atau para ahli yang mengesankan, semua wajah mereka tiba-tiba melengkung menjadi syok. Kaisar, luar biasa. Realem, Ling Kun menatap Xia Qingyue dengan alis yang menunduk, dan warna yang sulit dipahami melintas di matanya. Tiga kata yang diucapkannya dengan keras beresonansi seperti tiga tepukan petir di samping telinga semua orang. Ini tidak mungkin, Ling Yuefeng bergumam linglung. Guncangan di hatinya tak terlukiskan. Meskipun Chu Yue-chan melangkah ke Kaisar mendalam mengejutkan, itu masih bisa diterima. Setelah semua, dia awalnya setengah langkah ke Kaisar mendalam Realem. Tapi Xia Qingyue, singgasana berusia 17 tahun. Di Kekaisaran Angin Biru, ini praktis bahkan lebih fantastik daripada mitos. Bahkan jika seseorang menyaksikan secara pribadi ini, mereka tidak mampu mempercayainya. Semua orang menjadi benar-benar kaget. Singgasana yang berusia 17 tahun, ini adalah konsep yang pada dasarnya tidak dapat mereka pahami, dan juga sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Qingyue, kamu benar-benar, Chu Yueli berjalan mendekat. Dia menatap Xia Qingyue dengan mata yang indah penuh dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Karena seorang murid telah membuat terobosan, dia seharusnya bahagia, tetapi terobosan yang dilakukan Xia Qingyue kali ini terlalu berlebihan, dan terlalu menakutkan. Apa yang pertama kali dia rasakan, sebenarnya adalah teror. Berdiri di depan Xia Qingyue, dan merasakan aura singgasana yang datang darinya, bahkan saat tuannya, Chu Yueli, masih merasakan penindasan yang dalam. Xia Qingyue berjalan ke depan, dengan lembut memberi hormat kepada murid, dan dengan lembut menjelaskan di depan tatapan semua orang, berpikir bahwa efektivitas Lotus Awakening Heart Lotus jauh melampaui rumor. Dalam rentang satu hari, secara tak terduga memungkinkan murid ini untuk secara langsung membobol Realem Kaisar. Petik 2. Xia Qingyue yang cerdas tahu bahwa dia harus menjelaskan masalah ini di depan semua orang yang hadir. Terobosan yang dia miliki kali ini terlalu mengejutkan dunia. Mereka terkejut, bukan hanya Kekaisaran Angin Biru kecil. Jika dia tidak menjelaskannya dengan benar, pasti akan ada banyak orang atau pasukan di luar Kekaisaran Angin Biru yang akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki alasan di baliknya dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan. Sangat mungkin untuk ini menarik masalah yang tidak terduga, jadi dia hanya mempublikasikan alasan di balik itu, memotong segala jenis masalah di masa depan. Pada saat yang sama, karena dia sudah mengkonsumsi Lotus Awakening Heart Lotus, yang lain jelas tidak akan mengingini sisa surplus. Bahkan jika mereka merindukannya, itu masih akan mengarah kemana-mana. Jadi itu saja. Nama, Kaisar Awakening Heart Lotus menembus seperti guntur melalui telinga 10 sekte besar. Itu adalah benda suci yang ditulis dalam catatan Kekaisaran Angin Biru. Rumor keberadaan Kaisar Awakening Heart Lotus berada dalam Heaven Basin Secret Realm juga telah ada selama beberapa ratus tahun. Setelah mendengar penyebab perubahan ini, sebagian dari teror dalam pikiran Chu Yueli secara alami menghilang, dan digantikan oleh kejutan dan kegembiraan yang sangat menyenangkan. 400 tahun yang lalu, seorang mendiang senior yang telah jatuh dalam alam rahasia surga basin telah meninggalkan di balik berita tentang Lotus Hati Kebangkitan Kaisar dalam ranah rahasia. Dalam beberapa ratus tahun ini, banyak manula juga berusaha menemukannya. Saya tidak menyangka bahwa kesempatan besar ini benar-benar jatuh kepada Anda. Ini benar-benar berkah dari surga. Petik 2. Saat anggota sekte lain mendengarkan percakapan mereka, kejutan, kekaguman, dan kecemburuan di mata mereka praktis bocor keluar dari tubuh mereka. Kaisar Awakening Heart Lotus, benda suci dari legenda. Tidak heran mengapa seorang gadis muda telah mencapai Kaisar mendalam Realem dalam satu langkah. Ini adalah keberuntungan Xia Qingyue, dan juga keberuntungan Frozen Cloud Asgard.
Di depan keberuntungan besar seukuran surga ini, mereka serius merasa bahwa bahkan dengan beberapa ratus tahun keberuntungan mereka ditambahkan bersama, bahkan tidak akan mencapai Frozen Cloud Asgard ini. Yang baru-baru ini mendapatkan Lotus Awakening Heart Lotus. Mereka hanya tidak bisa membayangkan seperti apa dunia Xia Qingyue 17 tahun, yang telah memasuki Kaisar Mendalam Realm, akan mencapai di masa depan. Tapi apa yang mereka harapkan, adalah bahwa ketika Xia Qingyue sepenuhnya matang, selama dia ada di sana, tidak mungkin bagi Heavenly Sword Villa untuk mempertahankan posisi nomor satu mereka yang stabil dan tidak bergerak. Xia Qingyue benar-benar menggelengkan kepalanya, dan dengan lembut menjawab, Tuan, ini sebenarnya bukan keberuntungan murid. Kaisar Awakening Heart Lotus sebenarnya tidak ditemukan oleh murid ini. Dan sebaliknya, dia menggunakan matanya untuk memberi petunjuk pada Yun Che, dan melanjutkan, dan malah ditemukan oleh Sir Yun. Pada saat itu, murid telah menemukan binatang raksasa di alam rahasia, dan pasti akan mati. Untuk menyelamatkan saya, Sir Yun mengizinkan saya untuk mengkonsumsi Lotus Awakening Heart Lotus. Jika bukan karena penyelamatan Sir Yun, bukan hanya tidak mungkin bagi saya untuk membuat terobosan, bahkan hidup saya akan tetap berada di alam rahasia surga basin. Petik 2. Kata-kata Xia Qingyue bahkan sedikit tak terduga untuk Yun Che. Karena beberapa kalimat yang dia katakan untuk mengecilkannya, sebenarnya telah membuat Frozen Cloud Asgard berutang budi padanya yang sangat besar. Bab 276, Setan, 1. Semua orang menggunakan ekspresi yang sangat kagum untuk melihat Yun Che. Masing-masing dari mereka benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang akan dengan bebas memberikan barang yang sulit didapat bahkan dalam ribuan tahun, kepada orang lain. Jika dia melakukan itu di bawah keadaan di mana dia dengan jelas tahu bahwa itu adalah Kaisar Awakening Heart Lotus, maka keberanian ini, dan kepekaan semacam ini bisa dikatakan lebih besar daripada surga. Chu Yueli dengan ringan mengangguk ke arah Yun Che, ini kebaikanmu, Frozen Cloud Asgard kita akan mengingatnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah teman terpenting Frozen Cloud Asgard kami. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menanyakan Frozen Cloud Asgard kami. Petik 2. Si idiot ini, hanya untuk mendapatkan bantuan dari seorang wanita cantik, dia benar-benar memberikan Kaisar Awakening Heart Lotus yang legendaris. Kaisar Awakening Heart Lotus, Xiao Kuangyu bergumam sambil menggertakkan giginya. Meskipun dia mengatakan itu, dia sangat jelas dalam hatinya bahwa Yun Che yang berusia 17 tahun, yang bisa mendapatkan tempat pertama di turnamen peringkat, bukan orang idiot tidak peduli apapun. Apa yang mereka lihat hanyalah dua orang yang cukup beruntung untuk menemukan Kaisar Awakening Heart Lotus, dan sama sekali tidak mengetahui bencana fatal yang menimpa mereka ketika mereka menemukannya. Apa yang dikatakan Chu Yueli tidak keluar dari harapan siapapun. Jika Yun Che telah rela memberikan Kaisar Awakening Heart Lotus kepada mereka, tidak peduli sekte yang mana, mereka semua akan memperlakukannya seperti leluhur. Bantuan semacam ini benar-benar terlalu hebat. Dia tidak hanya menyelamatkan murid Frozen Cloud Asgard yang paling menonjol sejak pendiriannya, dia juga membiarkan tingkat Frozen Cloud Asgard meningkat pesat. Yun Che awalnya tidak peduli dengan bantuan Frozen Cloud Asgard, tetapi begitu Chu Yueli mengatakan kata-kata itu, hatinya bergerak ketika dia bertanya, Chu Peri terlalu sopan. Dengan persahabatan antara aku dan King Yue, ini tidak terlalu banyak. Tapi, Erem, bisakah aku benar-benar meminta sesuatu? Petik 2. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, tatapannya beralih ke Chu Yue-chan. Merasakan tatapannya padanya, Chu Yue-chan melihat ke samping dengan wajah penuh kedinginan. Bulu mata Chu Yueli dengan lembut berkibar, dan dia hanya menjawab dengan elegan, kebaikan besar yang telah Anda berikan pada Frozen Cloud Asgard ini terlalu sulit bagi kita untuk dibayar. Jika Anda memiliki permintaan, selama kami dapat menyelesaikannya, selama mereka tidak melanggar prinsip Frozen Cloud Asgard kami pasti tidak akan menolak. Petik 2. Oke, Yun Che mengangguk. Karena itu, dia tidak lagi harus bersahaja dengan Frozen Cloud Asgard, saya berharap bahwa bangsawan Asgard akan mengingat kata-kata hari ini. Jika junior ini membutuhkan bantuan dari bangsawan Asgard di masa depan, maka junior ini pasti tidak akan menahan diri. Petik 2. Frozen Cloud Asgard kami tidak akan pernah kembali pada kata-katanya. Adalah tepat bagi kami untuk melakukan ini karena kebaikan besar yang Anda berikan kepada King Yue. Setelah selesai berbicara, Chu Yueli mengalihkan pandangannya ke arah pandangan Fan Molly yang sangat jelek. Pada saat ini, matanya menjadi sedingin kristal es, Fan Molly. Frozen Cloud Asgard saya dan klan surga burning Anda tidak memiliki dendam atau keluhan, namun Anda, dengan status Anda sebagai penatua agung klan Anda, memiliki keberanian untuk benar-benar berani menyerang murid kita dengan serangan mematikan. Jika King Yue tidak memiliki keberuntungan surgawi seperti itu, maka dia akan mati oleh tanganmu. Apakah Anda, Burning Heaven Clan, ingin menjadi musuh bebuyutan dengan Frozen Cloud Asgard kami? Dalam serangan kemarahan Fan Molly sebelumnya yang memicu, dia menggunakan sekitar 70% dari kekuatannya. Adapun serangan balik Xia Qingyue, dia menggunakan setidaknya 90% dari kekuatannya. Dalam satu pertukaran itu, cedera internal Fan Molly bisa dikatakan sangat parah. Jika bukan karena kekuatan mendalam yang tak tergoyahkan yang dengan kuat menekannya, dia pasti sudah pingsan lama. Dengan amarah tertulis di wajahnya, dia menghirup udara besar dan menunjuk Yun Che, itu Brute. Dia membunuh tuan muda kedua klan kita. Mengikuti lampu berkedip terakhir dari udara, Heaven Basin Secret Realm telah benar-benar tertutup. Tetapi dua orang belum keluar. Satu tepatnya Fan Juebi, dan yang lainnya, Mu Tianbei. Saya membunuh tuan muda kedua klan Anda. Sudut mulut Yun Che miring.
Ekspresi menghina itu tampak seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu. Penatua Fen, dengan mata mana kamu melihatku membunuh tuan muda kedua? Pada kenyataannya, itu adalah Fen Juecheng klan Burning Heaven Anda dan Fen Juebi yang berencana untuk mengambil keuntungan dari saya ketika saya belum sepenuhnya pulih kekuatan saya di alam rahasia surga basin. Tidak hanya itu, mereka bahkan tidak ragu-ragu untuk melibatkan Mutian Bei Thunderfire benteng surgawi tombak. Jika bukan karena penyelamatan peri-peri, aku pasti sudah mati di dua tangan orang-orang tercela dari klan surga klanmu. Petik 2. Apa? Ekspresi Qin Wuxiang berubah menjadi kemarahan. Omong kosong. Fan Molly dengan marah menjawab, mengapa klan surga pembakaran besar kita menargetkan junior tanpa nama seperti kamu? Itu jelas Anda yang memiliki niat jahat dan berkomplot melawan tuan muda kedua saya. Petik 2. Kata-katanya, junior tanpa nama, membuat banyak orang diam-diam tertawa sendiri. Sebelum turnamen peringkat, Yun Che memang junior tanpa nama. Tapi sekarang, kekuatan dan ketenaran keseluruhan Yun Che telah jauh melampaui setiap anggota generasi muda Burning Heaven Clan. Jika dia masih dianggap sebagai junior tanpa nama, bukankah itu berarti bahwa murid-murid Burning Heaven Clan-nya bahkan tidak layak disebut tanpa nama? Hahaha. Yun Che tertawa terbahak-bahak, rasa malu tercelamu klan surga membakar Anda, memutarbalikkan fakta, dan kemampuan untuk menyalahkan korban pertama sebagai bersalah, benar-benar membuka mata saya. Fen Juebi memang mati, tapi dia jelas mati oleh tangan Mutian Bei. Pada saat itu, Xia Qingyue dan tuan klan muda Anda hadir. Selain itu, saya juga mendengar tuan klan muda Anda mengatakan bahwa Anda telah menanam semacam jejak jiwa khusus pada tubuh Fen Juebi. Jika dia terbunuh, maka kamu akan segera tahu siapa yang telah membunuhnya. Apakah kamu bersumpah atas kehormatan ribuan tahun klan surga pembakaranmu, bahwa orang yang kamu lihat, yang membunuh Fen Juebi, benar-benar aku? Kamu, Fan Molly tiba-tiba kehilangan kata-kata, karena wajahnya berubah ungu. Reaksinya, juga telah membiarkan semua orang dengan jelas memahami kebenaran. Mereka sama sekali tidak terbiasa dengan hal seperti cetakan yang sekarat. Tapi melihat reaksi Fan Molly, orang yang dilihatnya, yang telah membunuh Fen Juebi, jelas bukan Yun Che. Karena itu, jelas bahwa Burning Heaven Clan telah memindahkan kejahatan ini di kepala Yun Che. Adapun semua yang lain Yun Che katakan, mereka harusnya benar juga. Alis sabit Chu Yueli sedikit mengencang sambil bertanya, Qingyue, Anda benar-benar hadir pada saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Xia Qingyue dengan tenang menjawab, melaporkan kepada guru. Pada saat itu, muridnya memang berada di dekatnya dan telah mendengar tentang guru klan muda yang terbakar membenci Sir Yun karena putri Chang Yue. Setelah dia memasuki alam rahasia surga basin bersama Fen Juebi, mereka terus-menerus membuntuti Sir Yun bersama. Selain itu, mereka juga membawa benteng surgawi tombak Thunderfire, Fort Mastermu, yang ingin membunuh Sir Yun. Tetapi ketika mereka mengambil tindakan, benteng Mastermu secara tidak sengaja membunuh Fen Juebi. Dengan dukungan penyembunyian es dan cuaca bersalju, murid mengambil Sir Yun dan membantunya melarikan diri dari situasi yang mengancam jiwa. Penatua Fen mengatakan bahwa Fen Juebi telah mati di tangan Sir Yun. Benar-benar salah. Petik 2. Xia Qingyue telah mengatakan kebenaran sepenuhnya, tetapi narasinya sangat cerdik. Mutian Bei secara tidak sengaja membunuh Fen Juebi benar, tetapi orang yang mengarang kecelakaan, itu adalah Yun Che. Xia Qingyue seperti peri di salju. Dengan corak kulitnya yang luar biasa indah dan temperamennya yang luar biasa, mustahil bagi siapapun untuk meragukan kata-katanya. Begitu kata-katanya jatuh, suara mendesis segera bergema dari sekitarnya. Semua jenis tatapan menghina menurunkan ke-6 anggota Burning Heaven Clan dan menekan mereka. Mereka baru-baru ini menderita kekalahan telak di turnamen peringkat, membuat Frozen Cloud Asgard marah, dan sekarang mereka merasa jijik di mata semua orang. Jika ini keluar, itu akan sangat negatif mempengaruhi prestise Burning Heaven Clan mereka. Ekspresi Fen Juecheng terus berubah. Dia akhirnya mengepalkan giginya dan berkata dengan sangat tidak nyaman, Yun Che. Anda sangat menyadari bagaimana saudara kedua saya meninggal. Dendam ini, Burning Heaven Clan kami akan membuatmu membayar dengan darah. Petik 2. Yun Che tertawa dingin. Tepat ketika dia akan melakukan serangan balik, sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar, cukup. Ling Kun menyapu kerumunan dengan tatapan penuh kedinginan. Pandangannya memiliki penindasan yang sangat berat. Setiap orang yang tersapu masa lalu semuanya berhenti bernapas secara instan. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, tunggu sampai Anda meninggalkan Heavenly Sword Villa untuk menyelesaikan dendam dan keluhan apapun yang Anda miliki satu sama lain. Bagaimana Anda ingin menyelesaikannya, bukan urusan siapapun. Tapi Villa Pedang Surgawi ini, bukan tempat bagimu untuk menyelesaikan kekesalanmu. Saya tidak ingin tahu siapa yang membunuh siapa, atau siapa yang ingin membunuh siapa. Apa yang terjadi sebelumnya, saya bisa berpura-pura bahwa itu tidak terjadi. Tetapi setelah kami kembali ke villa, jika ada yang mengambil tindakan atau terus menyampaikan keluhan masa lalu, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kekuatan yang tak tertandingi yang dibawa oleh kata-kata Ling Kun membuat semua orang menutup mulut mereka. Adapun sisi Burning Heaven Clan, mereka juga menarik napas lega. Ling Kun berkata kepada Ling Yuefeng, Yuefeng, aku sudah lama tinggal di sini. Aku harus pergi besok, jadi dimensi Ling ritual harusnya mulai sekarang. Ling Yuefeng mengangguk, semuanya akan seperti yang Elder Ling rencanakan. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk menghadapi orang banyak, Anda semua telah mendengar apa yang Penatua Ling katakan sebelumnya.
Semua orang baru saja meninggalkan alam rahasia surga basin dan telah menghabiskan cukup banyak energi yang mendalam, sehingga sebagian dari Anda masih mempertahankan cedera. Tapi ini adalah pertama kalinya Demon Sealing Ritual menjadi terbuka untuk umum. Iblis ini juga digunakan untuk menjadi rahasia besar. Untuk dapat melihat iblis ini secara pribadi, serta ritual sealing, adalah pengalaman yang sangat langka dan berharga. Saya meminta semua orang untuk mengikuti Penatualing dan saya ke Sword Management Terrace. Jika Anda tidak ingin datang, Anda dapat kembali ke halaman untuk beristirahat. Semua terserah padamu. Petik 2. Disegel di bawah Heavenly Sword Villa Sword Management Terrace adalah setan misterius. Semua berbagai sekte telah mendengar tentang hal ini, dan semua ingin tahu seperti apa iblis itu sejak awal. Wajar bagi mereka untuk tidak mau melewatkan kesempatan seperti ini. Akibatnya, semua orang dengan rapi mengikuti Ling Kun dan Ling Yuefeng, dan menuju ke Terrace Management Sword Heavenly Sword Villa. Tetapi tidak semua orang tertarik. King Yue, Chu Yue-chan menghentikan Xia King Yue, apakah Anda tertarik dengan apa yang disebut setan ini? Melihat Chu Yue-chan, yang seperti bulan es, Xia King Yue segera mengerti mengapa dia menghentikannya. Dia sedikit menggelengkan kepalanya, murid tidak begitu tertarik. Petik 2. Jika itu masalahnya, ikuti aku. Kisaran peningkatan kekuatan mendalam Anda terlalu besar, itu akan dengan mudah menyebabkan kekuatan mendalam Anda menjadi tidak stabil dan membahayakan pembuluh darah Anda yang mendalam. Itu harus distabilkan secepat mungkin. Setelah berbicara, Chu Yue-chan naik ke udara dan terbang ke arah halaman. Ya, Master Senior, Xia King Yue memberitahu tuannya Chu Yueli, lalu mengikuti Chu Yue-chan. Anggota dari 10 sekte besar dengan cepat kembali ke Heavenly Sword Villa, dan kemudian menuju ke Sword Management Terrace. Perakitan 4 Blue Wind mendalam Palace, tidak diragukan lagi mencolok. Qin Wuxiang ada di depan. Mengikuti tepat di belakangnya adalah Yun Che, Xia Yuanba, dan Chang Yue. Yun Che dan Chang Yue terus berbisik di jalan, dan mata Xia Yuanba berkilauan saat dia dengan penuh semangat menggosok tangannya untuk mengantisipasi. Sudah jelas bahwa dia melihat ke depan untuk melihat setan yang dikabarkan. Fen Juecheng dan mereka benar-benar ingin membunuhmu. Chang Yue mengencangkan alisnya saat dia bertanya sambil menahan amarahnya. Tapi jangan khawatir, Fen Juecheng belaka bukan lagi ancaman bagiku. Tapi, Yun Che diam-diam menghela nafas, kakak senior, aku mungkin tidak bisa kembali ke istana mendalam Blue Wind bersamamu lagi. Setelah kita meninggalkan Heavenly Sword Villa, Burning Heaven Clan pasti akan bergerak. Saya harus luput dari perhatian mereka dan kemudian pergi sendiri. Mereka pasti tidak akan melakukan apapun untuk Anda, Kepala Istana Qin, atau Yuanba. Burning Heaven Clan akan memburuku. Saya mungkin tidak bisa kembali ke istana mendalam Blue Wind untuk waktu yang lama, tetapi jangan khawatir Suster Senior, saya tidak pernah takut pada hal-hal seperti orang-orang memburu saya. Jika ada seseorang yang mengejar saya dari belakang, itu akan memaksa saya untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. Kata-kata Yun Che segera mengencangkan hati Chang Yue. Burning Heaven Clan dengan tegas percaya bahwa Yun Che adalah penyebab kematian Fen Juebi. Kematian Tuan Muda Klan kedua surga pembakaran yang perkasa itu pasti akan memohon langit mengisi amarah seluruh klan surga pembakaran. Hasilnya, justru akan menjadi perburuan darah tanpa henti. Itu adalah pembunuhan dari salah satu dari 4 sekte mayor yang keluarga Kekaisaran Angin Biru selalu sangat takut. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu dengan nada yang paling santai, dia masih merasakan bahwa napas Chang Yue telah berhenti sejenak. Kulitnya juga menjadi sedikit pucat, dan sepasang tangan kecil memegangnya dengan kuat. Dia segera menghibur, kakak senior, benar-benar tidak perlu khawatir. Jangan lupa, saya juga memiliki perlindungan Frozen Cloud Asgard. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan bersembunyi di Frozen Cloud Asgard. Petik 2. Bab 277 Setan, 2. Tapi, aku khawatir, itu masih klan surga yang membara. Bagaimana kalau kau bersembunyi di istana kekaisaran? Bahkan jika mereka tahu kamu ada di sana, mereka pasti tidak akan berani membuat masalah di sana. Chang Yue berkata dengan panik saat dia mencengkeram erat tangan Yun Che. Yun Che menggelengkan kepalanya dengan sedikit senyum, meskipun Fen Juecheng adalah orang yang memulainya, jika Anda hati-hati memikirkannya, saya tidak pernah menghindari konflik ini, dan malah mengintensifkan mereka sejauh ini, bahwa Fen Juebi meninggal. Mungkin saya secara tidak sadar merencanakan untuk membuat klan surga yang membara mengejarku. Bagaimanapun, diburu adalah. Yun Che menghembuskan napas kecil udara. Dia sangat akrab dan terbiasa hidup diburu. Kakak senior, meskipun nada suaranya telah berubah, masih lembut, setelah semua gangguan ini selesai, aku akan membawamu pulang, oke? Bawa aku pulang. Yun Che mengangguk, dan mengangkat kepalanya, seolah melihat ke masa depan, meskipun aku telah diusir dari klan saya, itu masih merupakan tempat di mana saya dibesarkan. Yang paling penting adalah kakek dan bibi kecilku ada di sana, dimanapun mereka berada, adalah rumah saya. Sudah lama sejak saya pergi dan belum ada waktu saya ingin kembali. Saya ingin membawa suster senior pulang. Mereka mungkin akan takut keluar dari pikiran mereka jika mereka tahu bahwa saya benar-benar membawa pulang seorang putri untuk seorang istri. Petik 2. Hanya memikirkan tentang kemungkinan adegan itu membuat Yun Che tertawa. Sosok kakek dan bibi kecil, juga dengan jelas melintas di depannya. Kakek, bibi kecil, apakah kalian berdua masih sehat? Tanpa sadar, aku sudah pergi selama ini. Apakah kalian berdua diintimidasi di sana?
Setelah dikunci di gunung belakang yang sunyi itu, pernahkah Anda menjadi lebih kurus? Anda tahu, saya memikirkan Anda setiap hari. Aku yang sekarang, akhirnya memiliki kekuatan yang cukup untuk kembali. Sekarang saya bisa mengalahkan siapapun dari Xiao Sek. Aku akan mengembalikan kesengsaraan berkelanjutan kalian berdua telah menderita, 100 kali lipat. Chang Yue menatap kosong untuk waktu yang lama. Matanya segera melembut ke titik yang hampir mencair. Detak jantungnya, juga mengalami percepatan beberapa kali lipat. Hatinya bahwa dia tetap tenang, tiba-tiba meluap karena gugup dan gembira. Dia dengan tenang menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang sangat lembut. Petik 2. Teras manajemen pedang, sekarang ada di depan. Teras manajemen SWOT dari Heavenly SWOT Villa beberapa kali lebih besar dari SWOT Discourse Arena turnamen peringkat. Sejauh mata memandang, sebanyak 10.000 pedang terbang di langit di atas SWOT Management Terrace, mengadu pusaran energi pedang yang lebih besar lagi. Saat berjalan di Teras Management Terrace, gelombang dan gelombang energi pedang sesekali melintas. Energi tajamnya pudar, seolah-olah pisau memotong wajah mereka. Berbagai jenis pedang juga menutupi seluruh permukaan SWOT Management Terrace, dan beberapa pedang berat juga termasuk di antara mereka. Meskipun jumlah mereka sangat rendah, mereka pasti bukan kelas umum. Bahkan senjata yang paling rendah ada setidaknya spirit artifak mendalam. Di tengah-tengah Teras Management Terrace, pedang hitam pekat sebesar langit setengah jalan ke tanah dan setengah jalan ke langit. Tubuh pedang yang luar biasa besar melepaskan aura kuno dan berat, membuat hati orang-orang yang melihatnya diam. Ling Kun berjalan di bagian paling depan dan berhenti di depan pedang besar itu. Dia berbalik dan berkata, pedang ini, disebut hukuman surga, dan merupakan pedang iblis yang ditekan. Setan yang ditangkap beberapa ratus tahun yang lalu, tepatnya disegel di bawah pedang ini. Petik 2. Setan itu sangat kuat, tetapi di dalam formasi pemeteraian, kekuatannya telah sangat ditekan, jadi dia seharusnya tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Namun, karena itu adalah formasi penyegelan, kekuatannya secara alami akan berkurang seiring waktu. Setiap 20 tahun, daerah pedang surgawi yang perkasa akan selalu mengirim satu orang ke sini untuk memperkuat formasi segel. Keberadaan iblis, awalnya rahasia. Karena hal-hal yang berkaitan dengannya, mungkin dapat mempengaruhi kehidupan dan kematian seluruh benua mendalam langit. Alasan mengapa kami membiarkan semua orang menyaksikan penampilannya yang sebenarnya adalah karena tidak lama setelah penguatan segel terakhir kali, kerabatnya menggunakan metode khusus untuk menghindari blokade Four Great Sacred Grounds, dan memasuki benua mendalam langit. Mereka bertanya di mana-mana tentang lokasi iblis ini dengan maksud untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, mereka masih menemukan kekaisaran angin biru. Jika bukan karena deteksi wilayah pedang surgawi kita, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Petik 2. Oh, mendengarkan apa yang dia katakan, iblis itu sepertinya datang dari luar benua mendalam langit. Mungkinkah itu bukan manusia dari legenda? Xia Yuanba bertanya dengan mata terbelalak. Sangat mungkin. Yun Ce mengangguk dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, Four Great Sacred Grounds seharusnya sering berhubungan dengan orang-orang yang bukan dari Sky mendalam benua, maka bukankah itu berarti bahwa mereka telah melakukan kontak dengan orang-orang dari Azure Cloud benua, dan tahu keberadaan Azure Cloud kontinen. Tatapan Ling Kun menyapu dan berkata, hari ini, semua orang harus membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan jelas pada penampilan iblis. Di masa depan, jika ada yang bertanya tentang orang-orang yang terlihat mirip, Anda harus memberitahu Heavenly Sword Villa. Jangan malas atau lalai dengan cara apapun. Karena itu mungkin iblis lain. Hal itu lebih dari 10 tahun yang lalu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka menemukan cara untuk memasuki benua mendalam langit tanpa 4 tempat suci-suci menyadarinya. Jika iblis ini diselamatkan secara tidak sengaja dan kekuatannya dipulihkan, itu akan membawa bencana besar ke benua mendalam langit. Petik 2. Bawalah tentang bencana besar ke benua mendalam langit. Kata-kata ini tidak diragukan lagi mengguncang hati semua orang. Eksistensi macam apa iblis ini, hingga benar-benar mengerikan ini. Room, bergemuruh. Mengikuti gerakan tangan Ling Kun yang aneh, formasi yang sangat besar melintas dari bawah pedang besar. Dalam rotasi formasi yang mendalam, pedang besar sebesar langit perlahan naik. Di bawah platform, adalah bagian bawah tubuh pedang yang tidak melihat malam atau siang selama 20 tahun penuh. Tubuh pedang naik lebih tinggi dan lebih tinggi, secara bertahap mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Dan tepat pada saat ini, suara yang terdengar seperti itu berasal dari roh jahat datang dari bawah. GRR. Ahaha. Daerah pedang surgawi yang perkasa, Anda anjing tua. Apakah Anda datang untuk mengunjungi kakek ini lagi? Hahaha. Anda pak anjing yang tak tahu malu, tercela, dan berbahaya. Jika kau punya nyali, cepat dan bunuh aku. Aku ingin menjadi roh jahat, merobek kulit dari dagingmu, meminum darahmu, menggigit tulangmu menjadi bubur, melumatkan organmu. Dan menyeret kalian semua ke bawah, untuk menderita penetrasi 10.000 bilah untuk selamanya, dan rasakan sakitnya terbakar di neraka. Petik 2. Ini adalah suara paling jengkel yang pernah mereka dengar dan kutukan paling jahat. Itu bahkan lebih menakutkan daripada raungan roh-roh jahat di neraka. Rambut semua orang yang mendengar suara ini berdiri tegak, dan menggigil tanpa henti merayap di tulang belakang mereka. Mereka tidak memiliki cara untuk membayangkan seberapa besar kebencian yang harus dilepaskannya surga yang menakutkan seperti bumi, keluhan yang mengejutkan. Pedang hukuman surga yang luar biasa terus naik untuk sementara waktu lebih lama sampai akhirnya berhenti.
Ujung pedang besar menggerakkan permukaan berukuran serupa yang muncul di ruang yang sebelumnya kosong. Apa yang muncul di depan mata orang-orang adalah penghalang bola setengah kuning muda yang besar. Di dalam penghalang, adalah pedang hukuman surga yang besar dengan beberapa puluh rantai di ujungnya dengan kuat menyegel seseorang dengan rambut putih penuh. Rambutnya telah mencapai tanah sejak lama dan menutupi setengah tubuh dan wajahnya. Tubuhnya setipis korek api dan memiliki wajah yang berkerut seperti iblis, tetapi kedua matanya sama menakutkannya dengan pisau paling tajam di dunia dan memancarkan kebencian yang seperti jurang neraka. Itu, iblis. Disegel dalam formasi mendalam selama lebih dari 100 tahun tanpa makan, minum atau sekarat. Ini praktis iblis tua, iblis yang menakutkan, dia melirik saya sejenak, dan seluruh tubuh saya menjadi dingin. Petik 2. Jadi, sangat menakutkan. Chang Yue dengan gugup menekan lebih dekat ke Yun Ce, dengan setengah tubuhnya tersembunyi di belakangnya. Ekspresi, setan, ini cukup menakutkan, dan amarahnya hebat. Bahkan bisa dikatakan bahwa menjadi yang terbesar yang Yun Ce lihat sepanjang hidupnya. Ketika dia menatapnya, bahkan dia, agak takut, apalagi Chang Yue. Jasmine, orang macam apa ini? Bisakah Anda memberitahu? Yun Ce memeriksa. Jasmine menjawab dengan sangat jijik, setan. Hanya saja lebih kuat dari manusia biasa. Sebuah lelucon. Iblis sejati dari ras iblis bahkan lebih menakutkan dari apa yang dapat Anda bayangkan. Yun Ce. Mengenai iblis, dengan kutukan dan tatapannya yang sangat jahat, Lin Kun tidak mengubah ekspresinya sama sekali saat dia dengan tenang dan tenang berkata, kamu ingin mengutuk sebanyak yang kamu suka. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Jika bukan karena Anda masih memiliki kegunaan, menjadi ciptawar untuk ditukar pada saat-saat yang diperlukan, Anda akan mati beberapa ratus kali sekarang. Mengapa kami harus melalui kesulitan untuk membuat Anda tetap hidup selama 100 tahun? Foi, setan itu mencibir, anjing tua tercela, Anda sedang bermimpi. Jangan berpikir kamu bisa menukar saya dengan apa saja. Aku tidak pernah rela mati karena aku ingin secara pribadi melihat Kaisar Iblis besar membantai seluruh keluargamu. Hari itu tidak akan terlalu lama untuk datang. Hahaha. Hahaha. Lin Kun tertawa dengan gila juga, sepertinya kamu benar-benar tidak jelas tentang siapa yang sebenarnya bermimpi. Tidak ada salahnya bagiku untuk memberitahumu lagi bahwa Kaisar Iblismu sudah lama mati. Meninggal di bawah tangan Master Pedang Wilayah Pedang Surgawi kami dan Raja Surgawi Balai Dewa Langit Bulan. Kaisar Iblismu yang menyedihkan yang baru saja naik ke tahta, melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan ingin membalas dendam untuk ayahnya. Cektes. Tangisannya sangat menyedihkan ketika sekarat. Saat ini, seluruh realem iblis-iblis didukung oleh permaisuri iblis kecil. Sayangnya, meskipun permaisuri iblis kecil yang menyedihkan memiliki darah kekaisaran, realem iblis-iblis Anda tampaknya tidak mau membiarkan seorang wanita menjadi kaisar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merawat dirinya sendiri. Membantai seluruh keluarga kita. Hahaha, hanya lelucon besar. Petik 2. Benar-benar omong kosong. Iblis itu dengan marah melolong marah. Kata-kata Lin Kun jelas memprovokasi dia dan membuatnya benar-benar kehilangan kendali atas emosinya saat dia berjuang keras di seluruh. Dia memindahkan rantai itu sambil berteriak, bagaimana bisa kalian sekumpulan anjing tua yang lebih rendah bahkan dibandingkan dengan Kaisar Iblis Realem besar kami. Kaisar Iblis yang hebat tidak akan pernah bisa mati. Pernah. Akan ada hari di mana dia akan secara pribadi membantai semuanya. Petik 2. Dunia setan ilusori. Setan Kaisar. Kata-kata aneh ini berulang kali keluar dari percakapan keduanya, menyebabkan Yun Ce menjadi bingung. Dia melihat sekeliling, dan memperhatikan bahwa kebingungan tertulis di wajah semua orang. Satu-satunya yang berbeda, adalah Ling Yuefeng, yang ekspresinya masih bisa dianggap tenang. Sepertinya, dunia iblis-iblis, dan Raja Iblis, adalah hal-hal yang hanya bisa dikuasai oleh pasukan level suci tanah. Itu jelas bahwa ada permusuhan besar antara mereka dan dunia setan ilusi. Hahaha, maka teruslah bermimpi. Selama tawa konyolnya, Lin Kun menyeka cincin spasial di tangannya dan beberapa 10 gumpalan kristal kuning muda melayang di depan tubuhnya. Bagian atas dari setiap kristal melepaskan kekuatan yang begitu padat sehingga membuat orang bergoyang ketakutan. Seiring dengan gelombang lengan Lin Kun, beberapa puluh kristal ini semuanya secara terpisah terbang menuju sudut penghalang kuning, iblis, yang dipenjara, perlahan-lahan tenggelam ke dalam penghalang, dan menjadi bagian dari kekuatan penghalang. Tiba-tiba, warna seluruh penghalang menjadi lebih dalam, menyebabkan warna menjadi berkilau, tampak seolah-olah cahaya kuning mengisi keseluruhannya. Beberapa puluh benda kristal kuning itu semuanya berisi kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Seiring dengan penggabungan mereka, stabilisasi penghalang sekali dalam 20 tahun selesai pada saat ini. Bab 278 Perubahan Peristiwa yang Menakutkan. Formasi mendalam yang digunakan untuk menyegel iblis ini disebut formasi penindasan jiwa-jiwa surga. Lin Kun mengarahkan jarinya ke cahaya yang terus berkedip dari formasi mendalam di bawah mereka, dan berkata, tidak peduli siapa itu, dalam formasi penindasan jiwa-jiwa surga ini, kekuatan mendalam mereka akan ditekan hingga batas maksimum. Ketika iblis ini dikunci di bawah hukuman surga, ia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk pernah melarikan diri dari formasi penindasan jiwa-jiwa surga ini. Petik 2. Lin Kun berkata tanpa ekspresi, penampilan luar iblis ini sama sekali sama dengan kita, dan kekuatan yang mendalam juga apa yang dia kembangkan, namun dia memiliki jenis kemampuan khusus yang disebut pegangan mendalam. Namun,
di antara iblis, mereka yang memiliki pegangan sangat besar juga sedikit jumlahnya. Petik 2. Dan sekarang, kamu telah melihat apa yang seharusnya kamu semua lihat. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Tatapan Lincoln menyapu seluruh hadirin. Kemudian, dia melangkah maju dan dengan dingin tersenyum ketika dia berdiri di depan penghalang. Setan, kamu harus benar-benar berterima kasih kepadaku karena aku sudah mengizinkanmu melihat sinar matahari selama ini, kan? Sebelum mengirimmu kembali, aku punya berita lain yang ingin kuceritakan kepadamu tentang putramu, dan menantumu melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan menyerbu langsung ke wilayah pedang surgawi yang perkasa 20 tahun yang lalu untuk menyelamatkanmu. Tetapi sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Anda telah dipindahkan ke sini 100 tahun yang lalu. Hahaha. Petik 2. Iblis itu gemetaran. Dengan keras mengangkat kepalanya, dia meraung seperti orang gila, kamu. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Apa yang kamu lakukan padanya? Jika kamu menyakiti rambut di kepala anakku, aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Petik 2. Stes. Lincoln dengan dingin tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya, putramu cukup licik, dan telah benar-benar melarikan diri dari wilayah pedang surgawi perkasa kami. Dia hampir menemukan tempat ini juga, tetapi sayangnya, kami menemukan mereka terlebih dahulu. Yang bahkan lebih disayangkan adalah bahwa mereka menggagalkan kami lagi, dan melarikan diri kembali ke dunia setan ilusi. Namun, keduanya terluka parah, dan telah melarikan diri selama beberapa bulan, sehingga kekuatan hidup mereka cukup banyak terbakar. Bahkan jika mereka berlari kembali ke Illusory Demon World, mereka praktis memiliki satu kaki di kuburan. Saya rasa mereka sudah mati lebih dari 10 tahun yang lalu. Petik 2. Mata iblis itu tumbuh lebih lebar tanpa goyah. Kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan yang tak berkesudahan meletus dari tubuhnya. Dia berjuang histeris, dan berteriak dengan panik, kau bohong. Kamu berbohong. Anak saya tidak akan pernah mati. Ahahaha. Pedang surgawi yang perkasa. Kalian adalah orang-orang yang pantas mati. Ahaha. Petik 2. Di tengah aumannya, sebuah tangan tiba-tiba menjulur dari celah di dalam rantai iblis yang tersegel itu. Membawa tentang kebencian tanpa batas, tangan itu melesat ke tempat Lincoln berdiri, dan seberkas energi yang mendalam melesat ke depan. Teriakan shock segera terdengar dari lingkungan. Semua orang secara tidak sadar mundur ke belakang. Lincoln juga mengungkapkan jejak keheranan, tetapi dia tidak takut, juga tidak panik karena dia berdiri diam. Sinar energi yang dalam menghantam penghalang, tetapi tidak melewatinya. Setelah ledakan ringan, itu menghilang sepenuhnya. Semuanya, jangan takut. Meskipun penghalang formasi yang mendalam ini tidak dapat mencegah orang lain masuk, itu benar-benar dapat mencegah semua jenis kekuatan keluar. Iblis tidak dapat membahayakan kita. Ling Yuefeng menjelaskan. Namun, dia sama sekali tidak tenang, karena dia sangat menyadari betapa kuatnya formasi penindasan jiwa-jiwa surga ini. Itu cukup kuat untuk menekan kekuatan mendalam seseorang hingga tidak 1% pun dari kekuatan sejati mereka. Tetapi di bawah penindasan ini, aura energi besar yang datang dari serangan iblis ini diaktifkan di bawah amarahnya, sebenarnya tidak sedikit pun lebih rendah dari kekuatan habis-habisannya. Untuk masih bisa melepaskan kekuatan kaisar mendalam tahap awal setelah disegel 100 tahun penuh, dan itu bahkan di bawah formasi penindasan jiwa-jiwa surga. Kekuatan penuhnya dalam situasi normal benar-benar tak terbayangkan. Dia setidaknya, lebih kuat dari Lincoln oleh siapa yang tahu berapa kali. Huff. Lincoln dengan dingin mendengus jijik, untuk membiarkan satu tanganmu menerobos, sepertinya segel sebelumnya tidak cukup kencang. Tapi tidak masalah, kamu tidak naif untuk berpikir bahwa kamu bisa lolos dari segel rantai meteorit dan penindasan pedang hukuman surga, kan? Petik 2. Kau anjing tercela, aku ingin membunuhmu. Bunuh kalian semua, ahahaha. Kata-kata Lincoln dari sebelumnya jelas sangat mengecewakan, iblis itu, karena mungkin pada iblis ini, yang membuatnya terus hidup tanpa menyerah pada kematian, bukanlah kaisar setan, tetapi keluarganya. Raungannya penuh dendam dan keputusasaan. Dia melambaikan satu-satunya lengan yang bisa dia gerakkan, dan garis cahaya yang dalam menabrak Lincoln. Teriakan yang dilepaskannya tidak berbeda dengan teriakan binatang buas. Suara perjuangannya saat ia memutar dan membelokkan belenggu yang menusuk telinga. Stes, betapa menyedihkan. Lincoln menggelengkan kepalanya, malaikat pelindung mantan kaisar iblis, raja dari jutaan penghuni dunia iblis-iblis, kini telah menjadi anjing gila yang menyedihkan. Bahkan aku, tidak mau melihat pemandangan seperti itu. Kurasa yang terbaik adalah membiarkanku mengirimmu. Petik 2. Dengan membalik telapak tangannya, kristal formasi aneh yang aneh terjepit di antara jari-jarinya. Formasi mendalam berskala kecil muncul di hadapan tubuhnya. Selanjutnya, formasi mendalam di bawah pedang hukuman surga mulai berkedip lagi sebagai tanggapan. Kemudian, perlahan-lahan diputar, dan secara bertahap memindahkan pedang hukuman surga, dan daerah di mana iblis disegel, ke bawah. Meskipun Lincoln kuat, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan formasi segel besar ini, juga tidak memiliki kekuatan untuk terus memindahkannya. Hanya dengan formasi mendalam yang dibuat oleh lebih dari 10 ahli top Heavenly Mighty Sword Regent dan kekuatan penyegelan dalam kristal surgawi itu, dia bisa melakukan itu. Adapun Lincoln sendiri, terus terang, dia hanya pesuruh dan tidak lebih. Setan ini benar-benar menakutkan, kata Chang Yue dengan suara kecil. Dia benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu seperti apa kebencian besar yang ada di antara dunia iblis ilusi dan daerah pedang surgawi yang telah membuatnya disegel di sini dalam dunia tanpa cahaya selama 100 tahun penuh.
Tidak banyak di dunia ini yang bisa melewati itu. Meskipun sepertinya dia agak gila, dia sebenarnya belum benar-benar menjadi gila. Kekuatan semangatnya, sungguh mencengangkan. Yun Ce meratap. Aku juga berpikir, bahwa dia benar-benar menyedihkan, dan tidak berpikir bahwa dia adalah orang jahat. Xia Yuanba berkata dengan hati-hati dengan suara rendah. Dendam dan keluhan di dalam pesawat semacam itu seperti tempat suci, adalah hal-hal yang tidak dapat kita sentuh. Karena itu, kita lebih dari itu, tidak memiliki kualifikasi untuk menilai apakah iblis ini adalah orang jahat. Kita hanya dapat melihat dari jauh. Kata Qin Wuxiang. Saat pedang hukuman surga perlahan-lahan diturunkan, sosok iblis itu juga mulai berangsur-angsur pudar dari garis pandang mereka. Tapi dia masih melolong seperti roh jahat, dan suara itu bergema melewati telinga semua orang. Serangan histerisnya juga tidak berhenti ketika aliran cahaya yang dalam menabrak penghalang, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuh kalian semua. Petik 2. Di tengah omannya yang gila, tiba-tiba dia menghentikan serangannya. Dia merentangkan lengannya di depannya dan dengan keras menariknya ke dalam. Suara mendesing. Semburan angin liar tiba-tiba bertiup dari dalam penghalang. Kemudian, itu berkembang dengan lemah saat melewati penghalang sambil membawa kekuatan magnet. Sudah jelas bahwa dalam kemarahannya yang ekstrim, setengah setan gila ini ingin membunuh seseorang, dan ingin menyeret seseorang ke dalam untuk membunuh mereka. Selama dia bisa menyedot mereka ke dalam penghalang, tidak peduli siapa itu, bahkan jika itu adalah Ling Kun, sekali di dalam formasi penindasan jiwa-jiwa surga, mereka terikat untuk kematian tertentu, karena bahkan jika itu seseorang yang lebih kuat daripada Ling Kun, begitu berada di dalam formasi penindasan jiwa-jiwa surga, kekuatan mereka yang dalam juga akan ditekan hingga paling banyak ke alam mendalam roh. Hanya saja setelah melewati penghalang, gaya tarikan sangat lemah, dan yang saat ini hadir adalah para ahli terkuat Blue Wind Empire. Gaya gravitasi ini terlalu lemah untuk memengaruhi mereka. Ahahaha. Grahahaha. Petik 2. Pedang hukuman surga terus turun, dan suara iblis itu mulai menjadi suram. Pada saat ini, kekuatan tarik-menarik yang tidak mengancam berhenti. 2 napas kemudian, arus energi tiba-tiba terpusat keluar, dan dengan ganas menyerbu keluar. Dan ke arah mana arus energi melonjak, secara mengejutkan. Tempat di mana Yuanba berdiri di. Semua orang yang hadir dapat dengan mudah menolak arus energi yang dilepaskan setan dengan seluruh kekuatannya. Ini termasuk Chang Yue, yang hanya di realem mendalam benar. Tapi ada satu pengecualian. Yang merupakan Yuanba dengan kekuatan mendalam tingkat terendah, yang hanya di alam mendalam dasar. Di bawah arus energi, Xia Yuanba tiba-tiba, dan dengan ganas, tersedot dan terbang menuju penghalang. Hanya sampai saat tubuhnya menyentuh penghalang, apakah dia menjerit ketakutan. Tidak ada yang menduga pergantian peristiwa yang mendadak dan menyedihkan ini. Tak satu pun dari mereka akan mengantisipasi bahwa iblis, yang akan disegel kembali ke tanah, akan benar-benar pergi dengan lekat menempel pada seorang anak muda yang hanya di alam mendalam dasar. Dengan formasi penindasan jiwa-jiwa surga dan penghalang di tempat, iblis itu tidak seharusnya membawa bahaya bagi mereka sejak awal. Tetapi para praktisi yang sangat kuat ini yang melampaui kekuatan, secara bawah sadar telah melupakan keberadaan seorang praktisi yang sangat lemah, dan bahkan tidak berpikir bahwa iblis akan menggunakan semua kekuatannya untuk mengambil tindakan pada orang lemah yang tidak seharusnya ada di sana pula. Yuanba. Ini adalah acara yang Yun Ce benar-benar tidak pernah sadari. Mereka seharusnya hanya menjadi penonton di sini. Dengan banyak ahli di sekitar mereka, bagaimana mungkin mereka mengantisipasi bahwa bencana seperti itu tiba-tiba akan tiba dan menargetkan mereka. Saat dia menyaksikan Xia Yuanba tersedot ke penghalang, Yun Ce memucat ketakutan, dan kemudian dengan ganas menyerangnya di tengah-tengah auman peledaknya. Jangan ke sana. Qin Wuxiang segera mengulurkan tangan untuk menarik Yun Ce kembali, tetapi dengan gerakan cepat dan mistis, Stargate Broken Shadow, tangan cepat kilat Qin Wuxiang hanya bisa meraih bayangannya. Kecepatan Yun Ce saat ini, telah sangat melampaui semua kecepatan puncak sebelumnya. Kilatan sosoknya tiba-tiba mengangkat suara gesekan spasial yang menusuk telinga. Dengan kecepatan cahaya, dia akhirnya mengejar bagian belakang Xia Yuanba, dan meraih pergelangan kaki kirinya. Tapi pada saat ini, dia dan Xia Yuanba tersedot ke penghalang pada saat yang sama, di dalam formasi penindasan jiwa-jiwa surga. Tanpa penghalang-penghalang, arus energi yang ditujukan pada Xia Yuanba segera 1000 kali lebih kuat, dan dengan cepat menyeret mereka ke arah iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang menyertai mereka, adalah tawa gila iblis itu, hahaha. Bunuh. Aku akan membunuh kalian semua. Bunuh kalian semua. Petik 2. Junior Saudara Yun. Yun Ce. Bos. Jangan ke sana. Chang Yue terkunci di tempatnya oleh Qin Wuxiang. Ling Jie yang kaget ditampar mundur oleh Ling Yuefeng. Saat mereka menyaksikan Yun Ce dan Xia Yuanba tersedot semakin dalam ke dalam penghalang, wajah semua orang berubah warna. Ling Kun sebelumnya menjelaskan apa yang dilakukan formasi penindasan jiwa-jiwa surga kepada mereka, dan mereka sangat jelas tentang apa artinya dihisap ke dalam formasi penindasan jiwa-jiwa surga. Ekspresi Ling Kun juga sangat berubah. Di matanya, dia pasti kehilangan banyak wajah karena peristiwa semacam ini terjadi di bawah pengawasannya. Tetapi bahkan jika dia diberi 10 kali lebih banyak keberanian, dia tidak akan memasuki formasi penindasan jiwa-jiwa surga untuk menyelamatkan mereka. Dan bahkan jika dia masuk, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan mereka. Sebaliknya, itu akan seperti mengatur dirinya untuk bunuh diri. Dia hanya bisa memandang tanpa daya ketika kedua pemuda itu terus tersedot ke arah iblis.
Kakak ipar, pekik Xia Yuanba. Wajahnya telah memutih pucat ketika dia melihat ke belakang dan melihat Yun Ce, yang dengan kuat meraih pergelangan kakinya. Penindasan yang sangat besar melonjak keluar dari segala arah dan dengan kuat terkunci ke pembuluh darah Yun Ce yang mendalam, membuatnya merasa seolah-olah kekuatannya yang mendalam dibekukan oleh kekuatan yang dia tidak bisa keluarkan. Tapi perasaan penindasan ini hanya bisa bertahan sebentar. Periode waktu. The Heaven Smith Soul Suppressing Formation memang bisa secara maksimal menekan kekuatan mendalam setiap manusia sesuka hati, tetapi pada saat ini, Yun Ce telah menjadi pengecualian tunggal Heaven Smith Soul Suppressing Formation, karena vena yang dalam bukan vena yang mendalam dari orang biasa, melainkan urat nadi yang dalam yang datang dari dewa sejati. Adapun vena mendalam dewa yang sejati, bagaimana mungkin formasi penindasan jiwa surgawi yang mungkin dari dunia fana mungkin menekannya? Ahahaha. Mengikuti sinar lampu merah yang berkedip dari Evil God mendalam veins, perasaan penindasan itu segera menghilang tanpa jejak. Setelah melepaskan raungan eksplosif, seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya merah darah. Itu juga pada saat ini, matanya langsung berubah menjadi warna merah. Api penyucian. Di saat ini antara hidup dan mati, Yun Ce tidak keberatan sama sekali untuk membuka gerbang ketiga dengan paksa. Di bawah gelombang ledakan dalam kekuatan yang mendalam, ia memusatkan semua kekuatannya di lengan kanannya dan tiba-tiba melemparkan Xia Yuanba ke belakang. Dalam sepersekian detik ini, dia dengan paksa keluar dari gaya gravitasi iblis yang tak tertahankan, dan melemparkan Xia Yuanba jauh di belakangnya. Kemudian, dia berteriak sekali lagi saat dia berbalik di udara dan menggunakan semua kekuatannya untuk terus mendorong Xia Yuanba. Yuanba, pergi. Suara mendesing. Mengikuti raungan keras Yun Ce, semua kekuatannya berubah menjadi badai, menyerang Xia Yuanba, dan dengan cepat mengirimnya terbang jauh, di luar penghalang. Adapun dia, dirinya sendiri, di bawah pantulan dan kekuatan magnet iblis, dia terbang menuju iblis dengan kecepatan lebih cepat. Saudara ipar. Tubuh terbang Xia Yuanba terbang semakin jauh. Sampai dia akhirnya tiba di tepi penghalang. Pada saat di mana tubuhnya memisahkan diri dari penghalang, dia melihat Yun Ce memancarkan senyum tipis yang dipenuhi dengan kepuasan sebelum dia menutupnya mata. Bang! Setelah Xia Yuanba jatuh dari penghalang, dia menabrak tanah dengan keras. Dia, yang pasti mati pasti benar-benar secara ajaib terlempar keluar penghalang. Kepalanya berputar-putar dan seluruh tubuhnya terasa sakit sekali. Bahkan sebelum dia sempat bernafas, dia bangkit dan melemparkan dirinya ke arah Yun Ce sambil melepaskan patah hati, paru-paru membuat tangisan liar, kakak ipar. Kakak ipar. Itu juga pada saat ini bahwa punggung Yun Ce mendarat ke telapak setan. Dengan suara keras, punggungnya langsung meledak terbuka. Dagingnya hancur berkeping-keping saat tulangnya berserakan di mana-mana. Panah berdarah sekitar 6 meter panjangnya menyembur keluar dari mulutnya. Selanjutnya, seolah-olah boneka yang rusak, seluruh makhluknya dibuang ke kejauhan dan tidak lagi bergerak. Sebuah kumpulan besar darah dengan cepat menyebar dari bawah tubuhnya. Hal terakhir yang dia dengar dengan sedikit kesadaran terakhirnya, adalah tawa liar iblis, yang berisi kegembiraan yang tak tertandingi. Ledakan. Pedang hukuman surga tiba-tiba jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, di tengah suara keras, itu benar-benar jatuh, menyegel iblis, serta Yun Ce yang sudah meninggal, ke kedalaman yang tak terbayangkan di bawah SWOT Management Terrace. Junior Brother Yun, Chang Yue merilis ceritan curling darah putus asa. Kemudian, kedua matanya berbalik saat dia pingsan. Bab 279 Jenius yang jatuh. Ipar laki-laki, ipar laki-laki, ipar laki-laki. Xia Yuanba bergegas maju seolah-olah dia gila, dan melemparkan dirinya di bawah pedang hukuman surga. Kedua tangannya menghancurkan platform di bawah hukuman pedang surga dengan suara asteris bang asteris, sampai kulit di antara ibu jari dan jari telunjuknya terbuka penuh dengan darah. Tapi penindasan pedang hukuman surga tidak bisa diguncang sedikitpun bahkan jika semua kekuatan villa pedang surgawi digabungkan bersama. Apalagi satu Xia Yuanba, bahkan 10 juta Xia Yuanba tidak akan bisa menyebabkan sedikitpun kerusakan. Wajah semua orang dipenuhi dengan kejutan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Yun Ce, yang mengalahkan murid inti dari beberapa sekte utama pada usia 17 tahun, yang mengambil tempat pertama di turnamen peringkat, yang namanya mengguncang benua, akan dengan cepat binasa dengan cara yang tak terduga seperti ini di depan mereka tepat setelah dia mendapatkan aura yang sangat mempesona. Dan alasan mengapa ia binasa, bukan karena kecelakaan dari tangan setan, tetapi karena mencoba menyelamatkan seseorang yang bahkan tidak layak disebut sampah di mata mereka. Ketika mereka menghela nafas, mereka tidak tahu apakah harus memuji dia karena kesetiaannya, atau untuk menyesali perilaku bodohnya. Bagaimana akhirnya bisa seperti ini? Qin Wuxiang sangat terkejut. Berdiri di sana untuk waktu yang lama dan tidak tahu harus berbuat apa, matanya membesar semakin lama dia memandang. Kemuliaan dan kebanggaan dibawa ke Blue Wind Imperial City, tetapi mimpi buruk terjadi begitu tiba-tiba, begitu saja. Dia mengangkat kepalanya, dan terengah-engah. Dia merasa sangat tertekan, seolah dadanya akan meledak. Sambil memegang jejak harapan, dia mengambil langkah berat yang tak tertandingi ke arah Ling Kun, berdiri di depannya, dan tanpa kehidupan bertanya, Penatua Ling, apakah mungkin untuk mengangkat pedang hukuman surga? Mungkin Yun Ce, mungkin dia. Di tengah-tengah kalimatnya, Qin Wuxiang tidak bisa lagi berbicara karena kesedihan. Jadi bagaimana jika mereka mengangkat pedang hukuman surga? Dalam satu serangan dari iblis itu, semua orang bisa dengan jelas melihat pemandangan mengerikan Yun Ce.
Luka berat semacam itu, apalagi seseorang di tingkat awal alam mendalam roh, bahkan seorang praktisi mendalam yang kuat di alam mendalam Sky pasti akan mati. Tanpa kemungkinan sepotong harapan bahwa mereka bisa hidup. Kata-kata Qin Wuxiang mengejutkan Xia Yuanba, yang menangis terseduh-seduh. Dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke Ling Kun. Dengan suara keras, Yuanba berlutut di depan Ling Kun, dan meraih kakinya dengan tangan yang baru saja berdarah. Penatua Ling, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk berbelas kasihan dan mengangkat pedang hukuman surga. Kakak ipar, dia tidak akan mati dengan mudah. Tolong, aku mohon kau untuk menyelamatkan kakak dalam hukum. Suara Xia Yuanba serak dan penuh dengan putus asa, membiarkan mereka yang mendengarnya gemetar di dalam hati mereka. Wajah Ling Kun sangat tidak sedap dipandang, karena ia akhirnya menjadi penyebab utama insiden ini. Jika bukan karena dia tiba-tiba punya ide sebelum turnamen peringkat untuk membiarkan 10 sekte teratas untuk mengamati ritual penyegelan setan, ini tidak akan terjadi. Jika Xia Yuanba yang meninggal, insiden ini akan menjadi masalah kecil yang akan dilupakan dengan sangat cepat. Betul, tidak ada yang akan ingat yang lemah, apalagi yang lemah. Inilah kenyataan sebenarnya dari situasi ini. Tapi Yun Ce, dia adalah juara turnamen peringkat. Lebih penting lagi, dia tidak punya sekte, tidak termasuk faksi apapun, dan bertarung dengan identitas sebagai murid tunggal yang mewakili keluarga kekaisaran istana yang sangat besar. Prestasi dari para pemuda sekte yang tak terhitung jumlahnya yang terstimulasi dan bersemangat ini, yang bermimpi untuk menjadi orang yang kuat. Keributan yang ia hasratkan dengan memenangkan turnamen kali ini melebihi setiap turnamen peringkat. Orang-orang di Heavenly Sword Villa tidak tahu, tetapi di dalam perbatasan Kekaisaran Angin Biru, Yun Ce sudah menyebabkan badai besar. Terutama di Blue Wind Imperial City, seluruh kota sudah dalam suasana perayaan, dan sedang bersiap untuk menyambut kembalinya Yun Ce. Bahkan Blue Wind Emperor, Chang Wanhe, bersinar merah muda dengan kebahagiaan sambil menunggu kemenangan mereka kembali setiap hari. Kontrol sempurna Yun Ce terhadap pedang yang berat, bahkan membuat Ling Kun merasa ingin membawanya ke daerah pedang surgawi yang perkasa. Tetapi orang seperti itu, telah binasa begitu saja. Jika insiden ini dibocorkan, gelombang opini publik yang mengerikan yang akan dibawa, tidak akan berbeda dari gelombang besar yang bisa mengangkat seluruh kekaisaran angin biru ke langit. Ling Kun menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan suara berat, tidak masuk akal. Penindasan pedang hukuman surga tidak bisa dilepaskan hanya atas kemauan belaka. Formasi mendalam yang baru saja aku aktifkan membutuhkan kerjasama lebih dari selusin tetua daerah pedang surgawi yang perkasa dan juga membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Mendesah. Bahkan jika itu mungkin untuk dirilis, lalu bagaimana? Luka yang dia terima barusan. Dia harus mati. Dia yang menyebabkannya sendiri. Kalian semua harus menyerah saja. Petik 2. Setiap kata yang dikatakan Ling Kun adalah kebenaran dan semua orang setuju. Bahkan di dalam formasi penindasan jiwa-jiwa surga, iblis ini masih bisa melepaskan kekuatan yang mendalam pada tingkat realem kaisar yang mendalam. Satu serangan itu bukan sesuatu yang Yun Ce mungkin bisa tahan. Ketika mereka melihat cedera yang Yun Ce terima di bawah satu telapak tangan itu telah menyebabkan seluruh tubuh mereka gemetaran. Jenis cedera seperti itu, jika itu ditimpakan pada orang lain, bahkan jika mereka memiliki pegunungan pelet spiritual dan ramuan ajaib, masih tidak mungkin bagi mereka untuk selamat dari itu. Bahkan dalam skenario optimis, bahkan jika dia tidak mati dan hanya memiliki satu embusan udara, dia masih berada dalam genggaman iblis yang langsung terpancing dan gila. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bahkan dalam skenario paling optimis mungkin, bahkan jika iblis memutuskan untuk tidak membunuhnya, dan dia secara ajaib hidup. Penindasan pedang hukuman surga hanya bisa dilepaskan setiap 20 tahun sekali. Karena kekuatan iblis yang hebat, bahkan tanpa makan dan minum selama 100 tahun, dia tidak akan mati. Tetapi pada tingkat Yun Ce, 1 atau 2 bulan adalah maksimum absolut. Setelah itu, dia akan mati kelaparan dan kehausan. Tidak peduli apa, Yun Ce pasti mati. Sik, Qin Wuxiang menghela napas, menutup matanya, saat hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Xia Yuanba berhenti bergerak. Dia berlutut di sana, dia membeku, seolah dia tiba-tiba mati. Yuanba, berdiri, kamu harus hidup dengan benar. Hanya dengan itu, apakah Anda layak hidup ini bahwa Yun Ce mengorbankannya untuk menyelamatkan? Kata Qin Wuxiang sedih. Setelah dia selesai berbicara, tidak ada jawaban sama sekali dari Xia Yuanba. Dia menundukkan kepalanya, dan ingin menarik Yuanba kembali, tapi tiba-tiba dia melihat 2 garis darah yang sangat berbeda di wajah Xia Yuanba. Air mata darah. Hanya ketika seseorang berada dalam kesedihan yang ekstrim, rasa sakit yang luar biasa, dan ketika roh mereka berada di ambang kehancuran, dengan jiwa mereka dalam ratapan yang tak ada habisnya, barulah mereka mengeluarkan darah dari air mata. Hati Qin Wuxiang sangat terkejut. Pada saat ini, dia bisa mengerti bahwa dia terus-menerus meremehkan ikatan dan perasaan Yun Ce dan Xia Yuanba. Dia tidak akan tahu bahwa ketika urat nadi Yun Ce yang lumpuh, Yun Ce menderita di bawah dingin yang ekstrim dan ejekan dari orang lain. Terlepas dari kakek dan bibi kecilnya, hanya Xia Yuanba yang terus-menerus berdiri di sampingnya, mendorong dan menghiburnya, berkali-kali berjuang sampai berdarah terhadap orang-orang yang mengejeknya. Ketika Yun Ce masih muda, Xia Yuanba adalah setengah dari dukungan mental Yun Ce, dan ini adalah satu-satunya saudara sejati seumur hidup yang telah dia terukir jauh ke dalam hatinya. Saat Yun Ce menjadi lebih kuat dan cemerlang, akan selalu ada berbagai jenis teman di sekitarnya. Tetapi hubungan dengan teman-teman semacam itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan waktu ketika ia berada pada titik terendah,
ketika semua orang memandangnya dengan jijik, ketika ia terlihat tidak memiliki masa depan. Tidak akan pernah bisa membandingkan dengan perasaan murni dan otentik Xia Yuanba. Itulah sebabnya ketika Yun Ce menjadi kuat, dia tidak bisa berdiri di mana Xia Yuanba pernah diintimidasi. Siapapun yang menyakiti Xia Yuanba, ia akan membuat pihak lain membayar harga paling tinggi. Ketika dia melihat Xia Yuanba menghadapi krisis, dia tidak akan ragu menukar hidupnya sendiri untuknya. Karena Xia Yuanba benar-benar layak baginya untuk melakukannya. Qin Wuxiang buru-buru berjongkok di depan Xia Yuanba, dan menghibur berkata, Yuanba, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu ingin menangis, maka menangislah dengan keras. Setelah menangis, Anda harus hidup dengan baik, hidup untuk mempersiapkan pemakaman Yun Ce, dan terlebih lagi, hidup untuk membantu Yun Ce menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Kata-kata menghibur Qin Wuxiang tidak berpengaruh pada Xia Yuanba sama sekali. Dia berlutut di sana, tidak bergerak, dengan wajah yang begitu pucat sehingga tidak ada sedikit pun warna. Matanya kosong tanpa jejak kehidupan, dan dua aliran air mata berdarah di wajahnya yang pucat membuatnya sangat dingin. Yuanba, Qin Wuxiang berteriak keras. Teriakan nyaring ini mengejutkan Xia Yuanba, seolah mengejutkannya bangun dari mimpi buruk. Dia tiba-tiba berteriak, berdiri, dan menyerbu ke arah utara dengan cara gila. Jeritan paru-paru yang menusuk dan memilukan itu menembus hati semua orang seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Tidak ada yang menghentikannya. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang rumit saat mereka menyaksikan dia kehabisan pandangan. Yuanba, teriak Qin Wuxiang. Dia ingin mengejar, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Chang Yue yang tidak sadar. Dia menghela napas dalam-dalam, dan beratnya di dalam hatinya bahkan bisa menghancurkan gunung. Villa Masterling, tolong temukan seseorang untuk menjaga muridku Yuanba. Kata Qin Wuxiang tak berdaya, tidak mau berbicara dengan orang lain. Dia mengambil Chang Yue, dan terbang menuju halaman mereka dengan punggung yang tampak sangat sepi dan sunyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Jie duduk di pantatnya, dan dengan kosong menatap pedang hukuman surgawi yang besar saat hatinya langsung kacau seperti tali rami. Surga benar-benar iri dengan bakat luar biasa seperti itu. Ling Yun menutup matanya, dan berkata dengan simpatik. Penatua Wugu, kirim seseorang untuk secara dekat mengikuti yang disebut Xia Yuanba, jangan biarkan dia mengalami kecelakaan. Selanjutnya, biarkan Nenek Jiumu pergi ke Putri Chang Yue untuk memeriksanya. Jangan biarkan tubuh dan rohnya terluka. Mendesah. Ling Yuefeng menyelesaikan instruksi dan menghela nafas dalam-dalam. Pencapaian menjadi juara dari turnamen peringkat dengan kekuatan besar di realem mendalam yang sebenarnya belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi seperti ini, seorang jenius tak tertandingi yang terlihat sekali dalam 1000 tahun, telah jatuh. Tidak mungkin ada orang yang tidak akan merasa menyesal. Iya nih, kata Ling Wugu dengan nada bermartabat saat dia pergi. Kita harus pergi juga. Mata Chu Yueli berfluktuasi dengan ekspresi yang rumit saat dia mengambil Sui Wushuang dan Wu Suexin, dan diam-diam pergi. Dia merasa sedikit menyesal atas kematian Yun Ce, dan sedikit kasihan. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit bersukacita bahwa dia seharusnya tidak memiliki. Karena sejak ini terjadi, Xia Qingyue akan benar-benar bebas dari ikatan duniawi, dan dapat fokus pada meditasi di Frozen Cloud Asgard, sampai hari dia mengambil alih sebagai Nyonya Asgard, dan memimpin Frozen Cloud Asgard untuk berdiri di puncak Kekaisaran Angin Biru. Bantuan besar yang dipinjamkan Frozen Cloud Asgard kepada Yun Ce, juga lenyap. Sebagian besar orang meratap, tetapi ada juga beberapa orang yang bersukacita karena kemalangan orang lain. Bagi Fen Juecheng, hasil ini hanyalah hadiah yang dikirim dari surga. Dia tertawa dingin pada dirinya sendiri dan berpikir, idiot. Dia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan sepotong sampah. Seorang idiot. Tetapi Anda harus tetap dianggap beruntung karena Anda mati dengan bersih. Jika itu terserah saya, jangan pernah berpikir tentang mati dengan mudah. Petik 2. Kerumunan secara bertahap mulai bubar. Mereka bisa membayangkan badai besar yang akan diaduk karena kematian tiba-tiba Yun Ce dalam Kekaisaran Angin Biru. Ling Kun berdiri di tempat aslinya dan memandang pedang hukuman surga. Dia dengan erat merajut alisnya saat dia merenungkan, ganjil. Setelah Yun Ce memasuki formasi penindasan jiwa-jiwa surga, kekuatan yang dia lepaskan jelas tidak melemah dibandingkan dengan yang dia miliki sebelum dia masuk. Mengapa dia tidak terpengaruh oleh formasi penindasan jiwa-jiwa surga? Apakah itu karena beberapa keadaan khusus, atau mungkin karena formasi penindasan jiwa surga memiliki celah? Tapi lelaki itu sudah mati. Tidak ada gunanya jika dia terus memikirkan hal-hal ini. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menjadi aliran cahaya dan menghilang dari SWOT Management Terrace. Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Petik 2. Ketika Chu Yueli menceritakan insiden lengkap jatuhnya Yun Ce ke Xia Qingyue, bahkan tanpa mendengar tanggapan Xia Qingyue, dia malah pertama kali mendengar suara gemetar Chu Yuechan yang mirip dengan daun teratai di angin yang kencang. Chu Yuechan berdiri, dan roh es di sekujur tubuhnya menjadi histeris. Chu Yueli menatapnya dengan ekspresi bingung. Tidak mengerti, dia bertanya, kakak perempuan, apa yang salah? Kamu. Katamu, dia mati. Dia, mati. Pada saat ini, suara Chu Yuechan lemah seperti seolah-olah melayang dari awan. Bulu matanya, tatapannya, roh es, dan seluruh tubuhnya menggigil dan gemetar. Chu Yueli terkejut. Dia memahami saudara perempuannya lebih baik daripada siapapun di dunia ini. Praktis tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menggoyahkan hatinya. Tapi sekarang,
perasaannya jelas di luar kendali. Dan mereka benar-benar di luar kendali. Dari semua ingatannya, ini adalah melalui pertama kalinya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, berdiri di depan Chu Yuechan, dan dengan cemas bertanya, kakak perempuan, apa yang terjadi? Anda tidak akan pernah mendengar sesuatu yang salah, bukan? Saya mengatakan orang yang meninggal adalah Yun Che. Dia mencoba menyelamatkan Xia Yuanbai yang datang bersamanya, dan mati di tangan iblis. Mayatnya juga bersama iblis, tertekan di bawah SWOT Management Terrace. Petik 2. Chu Yueli belum selesai berbicara, tapi Chu Yuechan sudah terbang keluar, meninggalkan hembusan angin sepi yang tak tertandingi. Kakak perempuan, seru Chu Yueli, dan buru-buru mengejarnya. Sui Wushuang dan Wu Suexin saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Xia Qingyue, dia duduk di sana tanpa bergerak. Tatapannya bahkan lebih menyeluruh diam, tanpa satu warna pun warna dan fokus saat dia melihat ke depan. Bahkan napas dan detak jantungnya benar-benar berhenti. Dalam sekejap, seluruh orangnya telah menjadi patung es yang indah dan tak bernyawa. Bab 280 Cara Saudara Bagian. Chu Yuechan turun ke langit dan terbang dengan cepat dengan sepasang mata indah yang berkabut namun tanpa ekspresi. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dia tidak menanggapi sedikit pun teriakan mendesak dari Chu Yueli. Pada akhirnya, dia mendarat di teras manajemen SWOT, dan berdiri di depan SWOT hukuman surga yang besar itu. Dia memandangi bentuk pedang yang tinggi dan tegak itu, dan aura yang tak terbatas seperti laut. Mata, pipi, dan bibir bunga sakunya yang sedingin es mulai bergetar, mati. Mati, kau benar-benar mati, mati. Kakak perempuan, Chu Yueli akhirnya menyusul. Perilaku aneh Chu Yuechan yang belum pernah dilihatnya mengirim hatinya ke dalam kekacauan. Dia memegang lengan Chu Yuechan dan dengan panik berkata, kakak perempuan, ada apa? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ceritakan dengan cepat. Chu Yuechan tidak memiliki reaksi sedikit pun atas kedatangan dan suaranya. Dia dengan bodoh melihat pedang hukuman surga itu dan bergumam linglung, mengapa kamu mati? Mengapa? Mengapa? Bang! Kekuatan dingin es panik menyebar dari tubuh Chu Yuechan dan mengejutkan Chu Yueli jauh. Dia menyerang pedang hukuman surga dan teratai es yang tak terhitung jumlahnya meledak di pedang hukuman surga saat dia menghasilkan gelombang kesedihan yang menghancurkan. Setiap serangannya mengandung kekuatan sekuat tenaga. Kekuatan yang dilepaskan oleh trone yang kalut mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Udara dingin bergolak di seluruh teras manajemen teras saat kristal es memenuhi langit. Kenapa? Kenapa kamu mati? Aku tidak percaya itu. Keluarlah untukku. Keluarlah. Mengapa kamu mati? Mengapa? Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan? Kamu jelas mengatakan kepada saya bahwa kamu adalah pria sejati. Bagaimana kamu bisa mati? Keluar, keluar. Bukankah kamu akan menaklukkan aku? Bukankah kamu ingin pergi ke Frozen Cloud Asgard untuk menemukan aku? Lalu mengapa kamu mati? Keluar. Petik 2. Tolong keluar. Selama kamu keluar, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Keluar, keluar. Seperti hujan deras, kristal es yang tak terhitung jumlahnya menerpa pedang hukuman surga, namun, apalagi mengguncangnya, bahkan tidak ada satu goresan pun tersisa di Heavens hukuman SWOT. Suara setiap tabrakan memekakkan telinga, tetapi angin dingin yang bergolak mengandung kesedihan yang tak tertandingi. Suara Chu Yuechan berubah dari putus asa dan memilukan menjadi dendam dan kemarahan. Sampai akhirnya, itu menjadi tangisan yang paling menyedihkan dan memohon. Pada saat ini, dia bukan peri kecantikan beku yang hanya bisa diimpikan oleh para pria dunia, tetapi tidak berani melihatnya. Dia sekarang menjadi wanita biasa tanpa emosi dan tanpa jiwa. Tetua, kakak, melihat tindakan Chu Yuechan, dia merasakan emosinya yang berduka. Ketika dia mendengar suaranya, Chu Yueli menjadi benar-benar tercengang. Tidak peduli betapa sulitnya itu, dia tidak punya pilihan selain membayangkan kemungkinan yang masuk akal. Ketika kemungkinan ini muncul di otaknya, dia hampir mengalami gangguan saraf. Getaran besar di teras manajemen teras dengan cepat menarik orang-orang dari Heavenly Sword Villa. Ling Yuefeng dan beberapa tetua yang tidak terlalu jauh dengan cepat bergegas mendekat. Mereka secara bersamaan menatap situasi di depan mata mereka. Ketika yang lain tiba, hati Chu Yueli menegang. Dia dengan cepat maju, dan dengan gigih memeluk Chu Yuechan sementara, kakak perempuan, berhenti memukul. Itu pedang hukuman surga, tidak mungkin untuk bergerak. Yun Che sudah mati. Sudah mati. Tubuh Chu Yuechan menegang dan tiba-tiba menghentikan semua gerakannya. Kata-kata Chu Yueli seperti sedotan terakhir yang mengubah harapan terakhirnya menjadi benar-benar putus asa. Celepuk. Garis-garis panah berdarah menyembur keluar dari mulut Chu Yuechan ke pedang hukuman surga. Matanya terpejam, dan semua kesadarannya berubah menjadi keputusasaan kosong ketika seluruh tubuhnya perlahan-lahan jatuh ke belakang. Kakak perempuan. Chu Yueli berteriak kaget. Setelah periode singkat terpesona, dia dengan cepat memegang Chu Yuechan yang tidak sadar dan terbang ke arah halaman. Peri kaca beku, apa yang terjadi? Ling Yuefeng cepat bertanya. Chu Yueli sepertinya tidak mendengarkannya. Dia terbang bersama Chu Yuechan tanpa berbicara dengan siapapun, dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Melihat genangan darah merah di pedang hukuman surga, hati Ling Yuefeng tiba-tiba tersentak dan dia segera berkata, cepat. Segera setelah nenek Jiumu menyembuhkan Puteri Chang Yue, katakan padanya untuk pergi ke halaman tempat peri kecantikan beku tinggal. Petik 2. Kematian Yun Che membuat mayoritas orang merasa menyesal, tapi itu hanya penyesalan.
Namun, kematiannya memicu serangkaian reaksi berantai adalah sesuatu yang mereka tidak pernah bisa pikirkan. Chu Yuechan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa ikatan Yun Ce yang salah membuatnya terbatas dan tidak berdaya. Dia percaya dengan temperamennya, dia benar-benar bisa memutuskan semua emosi tentang Yun Ce. Dia percaya bahwa alasan aslinya untuk datang ke Heavenly Sword Villa adalah untuk melihat Yun Ce untuk terakhir kalinya, menyelesaikan semua rasa terima kasih dan kebenciannya, dan kemudian dihilangkan dari pikiran duniawi. Tapi dia benar-benar tidak mengerti dirinya sendiri, dan benar-benar tidak mengerti perasaannya sebagai wanita. Di bidang Dragon God Trial, 5 bulan pelukan erat, 5 bulan dirawat, 5 bulan dia selalu di depannya dan mengalahkan semua yang menimbulkan risiko bagi tubuhnya, 5 bulan lebih tepatnya menjadi memar dan bekas luka daripada dia menerima memar sedikit pun. Semua itu, cukup untuk meluluhkan hati batu wanita manapun. Jangankan, Chu Yuechan, yang tidak pernah memiliki hati batu. Di dunia ini, selain dari kematian dan mayat hidup, tidak akan pernah ada orang yang benar-benar tanpa emosi. Dia kebetulan tinggal di dalam Frozen Cloud Asgard yang sedingin es, dan emosinya membeku oleh lingkungan dan seni mendalam sektenya. Namun, ketika emosi beku ini dilepaskan setelah pencairan, hasrat menyala yang muncul akan jauh melampaui orang biasa, dan jauh melampaui imajinasinya sendiri. Saat dia mendengar berita kematian Yun Ce, dia akhirnya menyadari fakta ini, setelah merasakan jiwanya tiba-tiba dicekik oleh serangan rasa sakit dan putus asa. Namun, sudah terlambat. Junior Sister Xia, kamu baik-baik saja. Apa kamu baik-baik saja? Sui Wushuang dan Wu Suexin menemani Xia Qingyue di sisinya dan bertanya dengan prihatin. Karena setelah mendengar berita kematian Yun Ce, Xia Qingyue praktis kehilangan jiwanya, dan hanya menatapnya tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Mereka awalnya berpikir alasan mengapa dia menikahi Yun Ce adalah untuk membayar hutang budi dan memenuhi keinginan ayahnya. Mereka tidak berpikir dia akan memiliki perasaan untuknya, dan berpikir bahwa bahkan jika dia mendengar berita kematiannya, dia akan merasa sedikit menyesal. Namun, reaksi Xia Qingyue sekarang, benar-benar melampaui harapan mereka. Di bawah teriakan tak henti-hentinya, mata indah Xia Qingyue akhirnya agak fokus. Dadanya yang menjulang tinggi mulai bergerak naik dan turun dengan keras untuk waktu yang lama, sampai dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, Aku baik-baik saja. Petik 2. Dia perlahan berdiri. Gerakannya kaku, seolah-olah dia seorang boneka. Saat dia berdiri, kakinya terhuyung-huyung dan dia hampir jatuh ke tanah. Sui Wushuang dan Wu Suexin segera mendukungnya dengan mata penuh perhatian dan kompleksitas. Apa yang guru katakan? Apakah mereka semua benar? Xia Qingyue membuka mulutnya dan bertanya dengan suara seringan asap. Keduanya mengangguk bersamaan dan Sui Wushuang berkata, demi menyelamatkan adik laki-lakimu. Dia mendorong saudaramu kembali dan secara pribadi mendarat ke tangan iblis. Dengan satu telapak tangan dari iblis. Tubuhnya praktis ditembus dan dia langsung mati. Bahkan mayatnya, ada bersama iblis. Petik 2. Jangan katakan lagi. Warna terakhir kemerahan wajah Xia Qingyue akhirnya memudar sepenuhnya dan menjadi sangat pucat seolah-olah dia jatuh sakit parah. Dia memegang sudut-sudut gaunnya dengan kedua tangannya dan masing-masing jari-jari like lembut itu pucat pasi. Perasaan putus asa dan tak berdaya memenuhi seluruh tubuhnya, dan hatinya terasa seperti telah ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya, lebih menyakitkan daripada kematian. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah karena saya benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang istri? Kenapa aku tidak memilih pergi ke teras manajemen SWOT bersama-sama? Dia bergumam di dalam hatinya dan dengan lembut mengangkat tangan dua orang yang mendukungnya. Dengan langkah ringan, dia perlahan maju. Dengan tatapan tanpa ekspresi, dia berkata, aku ingin pergi sendiri. Ke teras manajemen SWOT. Petik 2. Sui Wushuang dan Wu Suexin saling memandang dan melihat ekspresi aneh di wajah masing-masing. Mereka tidak menghentikannya dan juga tidak pergi bersamanya. Mereka tinggal jauh di belakang Xia Qingyue. Wu Suexin dengan ringan mendesah, sepertinya, para penatua tidak salah tentang ini. Emosi antara pria dan wanita, kita benar-benar tidak bisa menyentuh semua itu. Itu terlalu berbahaya. Ini mungkin bisa menjadi iblis batiniah di dalam hati Suster Junior Xia. Petik 2. Sui Wushuang berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Suster Junior Xia akan benar-benar mengembangkan perasaan untuk Yun Ce itu. Tapi ini bagus juga. Setelah Yun Ce meninggal, akar emosi yang seharusnya tidak dimiliki, harus benar-benar diputuskan. Setelah meninggalkan halaman, Xia Qingyue berjalan terhuyung-huyung beberapa saat. Dia tiba-tiba melihat sosok Xia Yuanba di depan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan secara mekanis berjalan maju seperti zombie. Di wajahnya, tergantung dua garis jejak berdarah yang belum dicoba. Ketika Xia Qingyue melihatnya, dia melihat Xia Qingyue juga. Setiap kali dia melihatnya di masa lalu, dia akan berlari ke arahnya dengan wajah penuh sukacita dan berteriak, kakak perempuan, namun kali ini, wajahnya hanya menunjukkan teror, saat dia dengan panik mundur. Dia meraung dengan suara rendah, dan kemudian berbalik untuk berlari. Yuanba. Tatapan Xia Qingyue bergetar, dan kemudian dia terbang mengejarnya. Dia mendarat di depan Xia Yuanba, dan Xia Yuanba menghentikan langkahnya. Kedua tangannya menghalangi bagian depan, dan berteriak dengan suara kasarnya, jangan. Jangan datang ke sini, jangan mendekatiku. Yuanba, apa yang terjadi padamu? Penampilan Xia Yuanba saat ini membuat hati Xia Qingyue semakin menyakitkan. Dia tahu bahwa karena kematian Yun Ce, yang paling patah hati pasti adalah Xia Yuanba.
Tidak hanya dia harus menanggung rasa sakit di dalam hatinya, dia juga memiliki rasa bersalah dan penyesalan yang berkali-kali lebih menyakitkan. Jangan mendekatiku. Xia Yuanba jatuh kembali saat air matanya menyembur, aku sudah membunuh kakak ipar, aku tidak ingin membunuh kakak perempuan juga. Aku mohon, jangan datang, jangan mendekatiku. Yuanba, jangan seperti ini. Itu bukan salahmu. Tidak, aku yang salah. Ini salahku. Xia Yuanba berlutut di tanah dan dengan sedih menangis, itu aku, sampah, yang membunuh saudara ipar. Itu semua aku. Itu semua aku. Mengapa bukan orang yang mati aku? Kenapa aku tidak bisa mati lebih awal? Ahahaha. Petik 2. Dia menangis dengan sedih dan mengangkat tinjunya untuk memukul kepalanya dengan kejam. Setiap serangan sangat berat. Xia Qingyue mengambil langkah maju, Yuanba, jangan. Jangan datang ke sini. Xia Yuanba dengan panik mencoba melarikan diri ke belakang dengan kedua tangan menghalangi di depannya. Air mata mengalir deras di wajahnya, suaranya kasar dan penuh dengan kesedihan, kamu adalah kakak perempuanku, kerabat dekatku. Ipar laki-laki adalah saudara lelaki saya dan juga saudara dekat saya. Ipar laki-laki menjadi semakin kuat dan berubah menjadi seseorang yang saya kagumi. Dia membawa saya, sampah ini, ke istana mendalam Blue Wind yang saya rindukan untuk siang dan malam dan membawanya ke turnamen ranking angin biru yang bahkan saya tidak berani impikan berada di. Ketika saya diganggu, tidak peduli seberapa kuat lawannya adalah, dia akan dengan kejam mengalahkan lawan dan membuat mereka tidak berani menggertakku lagi. Petik 2. Saya tanpa takut menikmati segala sesuatu yang dibawa oleh ipar laki-laki. Kemuliaannya juga kemuliaan saya karena dia adalah saudara ipar saya yang paling intim. Tapi apa yang saya lakukan untuk ipar laki-laki? Apa yang saya lakukan? Saya membunuh saudara ipar. Saya bunuh saudara ipar hukum. Ahahaha. Aku sampah. Sampah yang lebih rendah dari seekor anjing. Sampah yang membunuh saudara ipar. Sampah. Yuanba, Xia Qingyue menggigit bibirnya dan tidak tahu bagaimana menghibur Xia Yuanba, yang rohnya sangat hancur sekarang. Rasa sakit Xia Yuanba berlanjut untuk waktu yang sangat lama saat dia menangis seperti anak kecil dalam keputusasaan. Air matanya yang tak henti-hentinya dengan cepat membasahi sebagian besar tanah. Xia Qingyue tidak banyak bicara, dan diam-diam memperhatikannya menangis. Menangis dalam kesedihan baik-baik saja, setidaknya dia bisa mengeluarkan beberapa rasa sakit dan kesedihan di dalam hatinya. Suara angin bersiul di udara. Setelah beberapa waktu berlalu, Xia Yuanba akhirnya berhenti menangis yang menyakitkan, dan perlahan-lahan, isak tangisnya mulai menghilang juga. Dia berlutut di tanah dengan rambut tergerai. Setelah tenang untuk waktu yang lama, dia perlahan-lahan berdiri dari tanah dan tiba-tiba, berkata dengan lembut, kakak perempuan, saya pergi. Petik 2. Meninggalkan. Kemana kamu pergi? Kembali ke rumah. Tidak, aku tidak akan pulang. Saya tidak punya wajah untuk kembali ke rumah. Xia Yuanba tersenyum pahit, bahkan jika sampah seperti saya kembali ke rumah, saya harus hidup di bawah perlindungan ayah. Mungkin akan ada hari, di mana saya akan menyebabkan ayah mati juga. Saya tidak ingin menjadi sampah lagi. Aku tidak ingin membunuh orang-orang intim di sampingku lagi. Petik 2. Aku harus pergi. Aku perlu mencari kekuatan yang tidak akan membuatku sampah lagi. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku tidak ingin menjadi sampah lagi. Xia Yuanba mengangkat tangannya dan menghapus air mata dari wajahnya. Kemudian, dia dengan tegas memperlihatkan senyum, kakak perempuan, jangan khawatirkan saya. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan mati. Karena kehidupan yang saya miliki sekarang adalah kehidupan yang ditukar dengan ipar laki-lakinya. Tidak peduli apa, saya tidak akan membiarkan diri saya mati. Saya hanya meminta kakak perempuan untuk tidak menghentikan saya dan tidak mencari saya juga. Saya akan kembali suatu hari. Tunggu hari saya kembali, ketika saya akan menggunakan milik saya sendiri kekuatan untuk melindungi kakak perempuan, melindungi ayah. Melindungi semua orang yang ingin aku lindungi. Petik 2. Xia Qingyue. Xia Yuanba pergi dengan punggung menghadap Xia Qingyue. Kecepatannya luar biasa lambat, tetapi mereka sangat tegas dan teguh. Dia tidak membawa apa-apa, dia bahkan tidak membawa satu pun koin besar berwarna kuning. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, mungkin dia sendiri juga tidak tahu. Bahkan lebih sedikit orang yang tahu dan memahami kesedihan, rasa sakit, kesalahan, dan penyesalan yang memenuhi hati pemuda berusia 16 tahun ini. Serta kehausannya akan kekuasaan. Xia Qingyue tidak mengejarnya, dan hanya dengan bingung menatap sosok perpisahan Xia Yuanba. Melalui tatapannya yang kabur, dia melihat adik laki-laki yang biasanya ceria, riang, yang selalu penuh gairah, tumbuh dengan pantang menyerah. Yuanba, jaga dirimu. Aku akan menunggumu kembali. Xia Qingyue dengan ringan berbisik. Dia menekankan tangannya ke dadanya dan menutup matanya, Yuanba. Terima kasih telah mengajari saya bagaimana menjadi kuat.